Chapter 671. Teknik Cangkang Serangga. Silvermoon berteriak keheranan, api Asura suci. Tentu saja aku ingat. Itu adalah api iblis yang dikenal sebagai api suci dari Ghost Dao. Jika Bonsage benar-benar menyempurnakan mereka, akan ada sedikit di dunia ini yang bisa menjadi lawannya. Namun, api yang kamu gunakan sepertinya tidak terlalu mirip dengan apa yang ditampilkan Bonsage pada hari itu. Tentu saja tidak. Ini bukan api Asura suci. Tapi sementara saya tidak tahu secara spesifik di balik api khusus ini, kekuatannya jelas lebih unggul dari api es surgawi. Jika saya tidak salah menebak, setelah api menyatu dengan ki es kelabang es bersayap 6, kekuatan mereka akan meningkat ke titik di mana mereka bisa menyaingi api Asura suci. Ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja saya temukan setelah saya menyerap ki dingin kelabang. Benar-benar kebetulan yang beruntung. Setelah itu dikatakan, Hanli memutar jarinya dan burung itu menghilang ke tangannya. Silvermoon awalnya tertegun, tetapi segera dia mengungkapkan kegembiraan. Dengan hormat dan senyum yang indah, dia berkata, pelayan ini memberi selamat kepada guru. Api es surgawi adalah sesuatu yang tidak berani disentuh oleh para pembudidaya Nascen Soul biasa. Dengan api iblis yang baru menyatu ini, guru akan mampu mendominasi keseluruhan selatan surgawi. Hanli menggelengkan kepalanya dan dengan cemberut berkata, mendominasi selatan surgawi? Kata-kata itu terlalu berani. Saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya Nascen Soul yang terlambat di selatan surgawi, tetapi masing-masing eksentrik ini harus memiliki pengalaman bertahun-tahun yang luas dan memiliki gerakan membunuh mereka sendiri. Mungkin salah satu dari mereka memiliki sesuatu untuk menahan api iblisku. Silvermoon mengerutkan bibirnya dan mengungkapkan ekspresi ceroboh, Tuan terlalu rendah hati. Bagaimana hal yang tepat seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Hanli tersenyum dan berkata, sulit untuk memastikannya. Kumbang pemakan emas mungkin tajam dan berperingkat tinggi, tetapi laba-laba Bloodjet kebetulan mampu menahan mereka meskipun peringkat mereka jauh lebih rendah. Jika saya bertemu dengan seorang kultivator yang tahu tentang kumbang ini dan memiliki harta giok atau kayu, itu akan terbukti sangat tidak menguntungkan bagi kumbang. Juga akan ada sesuatu yang dapat menahan api iblis ini. Di seluruh dunia ini, tidak ada harta atau teknik yang tak tertandingi. Tuan masih orang yang cukup berhati-hati dan berhati-hati. Dari apa yang kamu katakan, kamu pasti ingin mempersiapkan beberapa gerakan pembunuhan untuk mencegah dirimu ditahan oleh orang lain. Seolah belum selesai berbicara, Hanli tidak tergesa-gesa melanjutkan. Saya sebelumnya tidak pernah menerima murid karena kultivasi saya kurang dan saya adalah seorang pengembara, dengan tempat tinggal saya yang terus berubah. Itu akan menjadi beban untuk mengambil seorang murid. Tapi sekarang setelah saya mapan di Sekte Awan Melayang, wajar untuk memelihara beberapa sumber pengaruh saya sendiri. Meskipun kekuatan sendiri sangat penting di dunia kultivasi, lebih berbahaya dan tidak nyaman untuk berdiri sendiri. Paling tidak, informasi yang berguna akan sampai padaku. Misalnya, tidak ada orang yang berinisiatif memberitahu saya tentang pertemuan perdagangan yang akan berlangsung di negara bagian Yu dalam 2 tahun. Meskipun kedua tetua itu akan memberitahu saya pada detik terakhir, saya tidak akan dapat membuat persiapan apapun. Adapun Liu Yu, sementara kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia tampaknya bukan seseorang yang hanya mampu berkultivasi dengan rajin. Setelah memasuki Sekte Awan Melayang, kurasa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan pengaruhnya sendiri tanpa perintahku. Silvermoon tersenyum dan menambahkan, dengan pembatasan jiwa yang dikenakan padanya, dia tidak akan bisa mengkhianatimu sampai kultivasinya melampaui kultivasi guru. Oleh karena itu, pengaruhnya secara alami akan menjadi milik Anda. Ini jauh lebih menguntungkan daripada menerima murid biasa. Hanli melirik Silvermoon dan dengan acuh tak acuh berkata, bagus kalau kamu tahu. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah badak besi. Binatang roh itu berhasil bangkit dengan goyah, tetapi agresivitasnya sangat berkurang. Sekarang menatap Hanli dengan sedikit ketakutan.
Meskipun binatang roh ini tidak terlalu berguna bagiku, aku bisa mengendalikannya secara langsung melalui penggunaan alat sihir karena itu milik klan. Saya akan dapat menukarnya dengan bahan yang sangat bagus. Setelah Anda melatihnya, tutup di ruang binatang roh. Setelah pertemuan perdagangan di negara bagian Yu terjadi, saya akan melihat apakah saya dapat menukarnya dengan beberapa bahan langka atau tidak. Saya akan pergi sekarang untuk menempatkan pembatasan jiwa pada Liu Yu. Han Li mengambil jimat komando hitam dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya ke Silver Moon. Silver Moon mengambilnya ke tangannya dan dengan hormat menjawab, "Seperti yang Anda perintahkan, Tuan." Han Li kemudian berdiri dan tanpa berkata-kata meninggalkan ruangan. Silver Moon mengutak-atik jimat perintah di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi termenung seolah merenungkan apa yang baru saja dikatakan Han Li. Sesaat kemudian, dia mengangkat medali perintah ke arah penghalang cahaya sambil tersenyum. Seberkas cahaya kuning kemudian melesat keluar. Segera setelah itu, serangkaian teriakan menyedihkan memenuhi aula. Setelah Han Li menempatkan pembatasan jiwa ke Liu Yu, dia membawanya ke pria tua berambut perak. Tentu saja, dia tidak memberikan kebenaran yang lengkap. Dia hanya menyebutkan bahwa mereka memiliki sedikit hubungan dan dia telah membawanya kembali ke negara bagian Si dari Sekte Roh Pengendali, berniat untuk menerimanya sebagai murid dan menjaganya. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia awalnya tertegun sebelum tertawa dengan ekspresi sadar. Saya bertanya-tanya mengapa Junior Martial Brother Han melakukan perjalanan ke domain Devil Dao. Jadi ternyata untuk Martial keponakan Liu. Bagus, sangat bagus. Sekte ini selalu bisa menggunakan pembudidaya formasi inti lain, dan seorang wanita pada saat itu. Pria tua berambut perak itu menerima Liu Yu ke dalam Sekte Awan Melayang tanpa masalah. Han Li sangat puas dengan ini dan mengobrol dengan pria tua itu beberapa saat sebelum berangkat dengan wanita itu. Liu Yu kemudian resmi mengganti namanya menjadi Liu Mei dan resmi menjadi murid nama Han Li. Meskipun Han Li mengatakan dia tidak akan membimbing wanita itu secara pribadi, dia tidak akan pelit ketika mengambil murid di bawahnya. Dia memberi wanita itu 2 harta ajaib dan beberapa botol pil obat inti iblis. Jika Liu Mei enggan mengambil Han Li sebagai master, dia sekarang lebih dari senang untuk memberikan penghormatan kepadanya setelah hadiah murah hati tersebut. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa meninggalkan Sekte Roh Pengendali untuk menjadi murid Han Li bukanlah hal yang buruk. Untungnya, wanita ini agak cerdas dan segera menyerahkan slip batu giok yang berisi semua teknik pengendalian serangga yang dia tahu. Dia juga menyerahkan kelabang es bersayap 6 miliknya. Han Li menerima barang-barang ini dengan ekspresi tenang dan mengakhiri upacara penerimaan murid. Setelah meninggalkan gua kediaman Han Li, dia mendirikan gua-guanya sendiri di Gunung Phoenix Putih Sekte Awan Hanyut dan menjadi anggota pembudidaya tingkat tinggi Sekte Awan Hanyut. Tidak jelas apakah lelaki tua berambut perak itu membayar muka kepada Han Li atau tidak. Liu Mei ditunjuk sebagai wakil Raja Gunung White Phoenix Mountain, memberi Mountain Lord Song asisten. Ketika Han Li mendengar masalah ini, dia hanya tersenyum. Setelah Han Li memperoleh kelabang, dia menggunakan rumput rok pelangi untuk mendewasakan mereka. Mengingat bahwa mereka memiliki efek ini terhadap kumbang pemakan emas, mereka juga harus mempengaruhi kelabang es bersayap 6 juga. Tentu saja, dia juga memasuki ruangan terpencil dan mulai mempelajari teknik pengendalian serangga bersama dengan seni formasi baru lahir mendalam yang ditinggalkan Xin Ruyin. Han Li duduk tak bergerak di lantai dengan mata terpejam saat cahaya biru mulai mengalir di sekujur tubuhnya seolah-olah dia sedang mengolah teknik. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan matanya menjadi cerah. Dia segera meraih ke kantong penyimpanan di pinggangnya dan tanpa berkata-kata mengucapkan, "Eksekusi." Tiba-tiba, beberapa ribu kumbang pemakan emas yang tercemar hitam berbondong-bondong dari kantong dan buru-buru berubah menjadi awan besar 3 meter yang berputar di atas Han Li. Han Li berdiri tanpa ragu-ragu dan mulai menggerakkan kakinya dengan pola sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan kabut cahaya biru, menyelimuti awan kumbang.
Kumbang pemakan emas tiba-tiba berhenti berdengung dan mulai melayang-layang dalam formasi ketat. Namun, tidak satu pun dari mereka melakukan kontak satu sama lain, membuat pemandangan yang aneh. Tatapan Hanli berkedip cerah saat dia melihat awan kumbang. Dia menatap sejenak sebelum membentuk gerakan mantra dengan satu tangan. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang bebas seolah-olah meraih kumbang dan berteriak dengan lembut. Cahaya azure berkelap-kelip dari awan kumbang dan mereka segera jatuh ke Hanli, menyelimutinya di dalam mereka. Kumbang itu beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya dan mulai dengan panik terbang melingkar di sekelilingnya, membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus. Hanli tersenyum melihat pemandangan itu, tetapi senyum itu segera menghilang saat dia mulai mengucapkan mantra yang dalam dan samar. Tiba-tiba, awan serangga tiba-tiba menyerang Hanli dengan letusan cahaya biru yang menyilaukan. Sesaat kemudian, cahaya menghilang untuk mengungkapkan tubuh Hanli yang ditutupi baju besi dengan desain sederhana dari emas, perak, dan hitam. Armor itu berkilau dengan cahaya biru dan terus berkilau. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu itu sangat keras dan tahan lama. Senyum Hanli berubah menjadi seringai dan dia mengelus armor itu. Itu terasa sangat mulus seolah-olah tanpa cacat. Senyum Hanli memudar dan dia menghela nafas, bergumam, tidak buruk. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa ide saya dari Heaven Void Hall menggunakan kumbang sebagai baju besi akan berhasil. Sekte roh pengendali benar-benar layak mendapatkan ketenaran karena teknik pengendalian serangga mereka. Mereka jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Chapter 672. Jiwa baru lahir kedua. Teknik pengendalian serangga tidak sulit untuk dibudidayakan, dan mengingat budidaya dan pemahaman Hanli saat ini, mereka mudah dipelajari. Meski begitu, teknik rahasia ini sangat memperluas wawasan Hanli dan banyak metode yang tercatat untuk mengarahkan serangga agar menyerang sangat menarik dan mengesankan. Teknik armor serangga khususnya telah memungkinkan dia untuk bertindak berdasarkan pemikiran sebelumnya tentang ide tersebut. Sebelumnya, dia mampu mengkonsentrasikan kumbang pemakan emas yang tercemar hitam menjadi bentuk sederhana seperti bilah, namun, objek serumit armor perang masih di luar jangkauan. Itu adalah masalah sulit yang tidak bisa diselesaikan. Dengan teknik armor serangga yang terkandung di dalam slip batu giok, dia dapat dengan terampil mempelajari cara memadatkan baju perang hanya dalam waktu 1 bulan. Hanli dipenuhi dengan kegembiraan. Dia yakin ahli yang menemukan teknik ini kemungkinan besar memiliki serangga sekuat kumbang pemakan emas, yang kekuatan pertahanannya tidak kalah dengan harta jenis baju besi sejati. Selain itu, teknik ini tidak terlalu dikenal mengingat pembudidaya serangga sangat sedikit. Di tangan Hanli, dan dengan daya tahan yang luar biasa dari kumbang pemakan emas bernoda hitam bersama dengan kemampuan transformasi khusus mereka, teknik ini dapat menciptakan baju zirah yang sangat cocok untuk dirinya sendiri dan memiliki kemampuan pertahanan luar biasa yang melampaui baju zirah biasa. Selain itu, setelah kumbang pemakan emas murninya sepenuhnya matang dan dia lebih terampil dengan teknik pengendalian serangga, Hanli yakin mereka akan mampu berubah menjadi baju besi yang bahkan lebih mengesankan. Dengan memikirkan kumbang pemakan emas yang telah berevolusi sepenuhnya, dia merasa sulit untuk menahan kegembiraannya. Beberapa saat kemudian, Hanli akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengelus baju besinya di saat berpikir sebelum meniup seteguk ki spiritual ke baju besi. Armor itu dengan cepat menyebar kembali ke awan kumbang dan kembali ke kantong binatang roh di bawah perintah Hanli. Dia kembali duduk bersila di tanah dan mengeluarkan slip batu giok biru dari kantong penyimpanannya, barang yang ditinggalkan Sin Ruin. Dia menggenggamnya dengan kedua tangan dan menyipitkan matanya sebelum dengan cepat membenamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok. Dia melewatkan mantra formasi kuno untuk saat ini dan mencari seni formasi baru lahir yang mendalam di bagian paling akhir. Teknik ini didirikan oleh seorang pembudidaya iblis Dao yang tidak disebutkan namanya di zaman kuno. Tidak hanya mantranya yang dalam dan samar, tetapi kata-katanya padat dengan makna yang tersembunyi dan kaya.
Hanli mempelajari setiap kata dengan penuh pertimbangan. Setelah setengah tahun berlalu, Hanli memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknik ini. Ini membuatnya merasa sangat kagum dan hormat terhadap kultivator kuno yang menemukan teknik ini. Teknik ini memang memiliki beberapa kesamaan dengan seni pemisahan tiga kebenaran dari Dao yang benar. Adapun berapa tepatnya, Hanli tidak memiliki cara untuk mengetahuinya karena tidak mungkin baginya untuk mengakses teknik rahasia terbesar dari Dao yang benar. Namun, masuk akal bahwa teknik ini sama sekali berbeda dari teknik inkarnasi eksternal. Teknik menantang surga ini benar-benar menciptakan inkarnasi kedua dari diri seseorang. Setelah teknik ini sepenuhnya dikembangkan, seseorang akan memiliki Naschen Soul yang sepenuhnya independen. Meskipun ada hubungan tuan pelayan antara keduanya, masing-masing akan mampu bertahan jika yang lain menemui akhir yang tak terduga. Itu hanya bahwa jiwa baru lahir sekunder menderita kerugian besar dalam vitalitas jika jiwa baru lahir utama binasa, sebelum perlahan-lahan dapat menggantikan jiwa baru lahir utama. Jika Naschen Soul sekunder binasa, itu akan membuat Naschen Soul utama sama sekali tidak terpengaruh. Apa yang membuat Hanli semakin bersemangat adalah bahwa Naschen Soul kedua dapat menyatu ke dalam tubuh mayat seorang pembudidaya yang unggul dan membentuk inkarnasi. Setelah inkarnasi selesai, itu adalah keberadaan asli di luar tubuh utama. Bahkan jika tubuh utamanya binasa, Hanli akan bertahan selama inkarnasinya. Bagaimanapun, kedua tubuh akan menyimpan kenangan dan emosi yang sama persis. Teknik ini sama sekali berbeda dari saat dia menjadikan jiwa bengkok menjadi inkarnasi inti iblis. Jiwa bengkok hanyalah boneka yang bisa dikendalikan Hanli dengan sepotong jiwa aslinya. Itu tidak memiliki emosi sendiri atau kemampuan independen. Selanjutnya, jiwa bengkok harus berada dalam jangkauan akal spiritual Hanli, kalau tidak dia akan kehilangan kendali. Adapun inkarnasi yang dibuat dari seni formasi baru lahir yang mendalam, itu bisa ada sepenuhnya dengan sendirinya terlepas dari jarak. Itu akan mengambil tindakan independen tanpa perintah seolah-olah itu hanya kultivator lain. Hanli merasa darahnya menjadi dingin saat membaca ini. Tetapi setelah membaca lebih lanjut, dia akhirnya mencapai deskripsi tentang batasan dan kekurangan teknik ini. Begitu Hanli membacanya, rasanya seperti dia telah basah kuyup oleh air dingin. Kegembiraannya yang luar biasa telah menghilang dalam sekejap. Kesulitan memadatkan jiwa yang baru lahir telah membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Butuh waktu berabad-abad bagi para pembudidaya untuk memecah inti mereka dan membentuk jiwa yang baru lahir. Mengolah jiwa baru lahir kedua akan membutuhkan inti kedua untuk dihancurkan, yang akan memakan waktu terlalu lama. Satu-satunya metode adalah merebut Naschen Soul kultivator lain dan menghapus kesadarannya. Setelah berasimilasi dengan indera spiritual seseorang, itu akan menjadi jiwa baru lahir seseorang. Meskipun Slip Giok menyebutkan metode untuk merebut dan menghapus kesadaran jiwa baru lahir lainnya, tentu saja itu adalah masalah yang sangat berbahaya dengan peluang keberhasilan yang rendah. Bahkan jika ini berhasil entah bagaimana secara kebetulan, proses asimilasi bahkan lebih berbahaya. Mengingat bahwa Naschen Soul untuk sementara disita, dengan paksa mengasimilasinya dengan diri sendiri masih berisiko memiliki indera spiritual seseorang yang dilahap oleh target Naschen Soul dalam prosesnya. Tentu saja, jika ini berhasil, seseorang akan memiliki Naschen Soul kedua bersama dengan banyak manfaatnya. Jika seseorang ingin melangkah lebih jauh dan menciptakan inkarnasi, dia hanya perlu menemukan mayat yang cocok dan memiliki Naschen Soul kedua yang memilikinya. Tentu saja, semakin besar kultivasi tubuh asli, semakin baik. Akan optimal jika itu adalah tubuh seorang kultivator jiwa baru lahir sehingga jiwa baru lahir sekunder dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya. Namun demikian, pembudidaya Naschen Soul tidak bisa berbicara enteng membunuh seorang pembudidaya dari kelas yang sama. Itu adalah masalah yang sangat sulit, dan bahkan dengan kekuatan besar Hanli dia meragukan kemampuannya sendiri untuk melakukannya. Tentu saja, bahkan jika formasi baru lahir yang mendalam berhasil,
seseorang masih belum bebas dari kekhawatiran. Masih ada kemungkinan serangan balik. Inkarnasi akan setara dengan pemurnian diri lain. Dengan berlalunya waktu, akan ada perbedaan antara emosi dan ingatan mereka yang akan muncul. Inkarnasi bahkan mungkin berusaha sekuat tenaga untuk menguasai tubuh utama. Terutama ketika inkarnasi memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari tubuh utama, ada kemungkinan ia akan memanfaatkan koneksi khususnya ke tubuh utama untuk menahannya, membalikkan posisi mereka. Dengan demikian, meskipun inkarnasi dapat dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan menjalankan perintah tubuh utama, yang terbaik adalah tidak menyimpang terlalu jauh. Seringkali, seseorang harus melakukan teknik penyatuan seni formasi baru lahir yang mendalam untuk mengusir iblis dalam setiap jiwa dan menyatukan jiwa utama mereka menjadi satu, memperkuat kendali jiwa utama atas inkarnasi. Tentu saja, selain serangan balik inkarnasi, inkarnasi juga memiliki kekurangannya sendiri, tetapi itu tidak terlalu signifikan. Faktanya ketika Nascent Soul kedua diperoleh, itu sudah dianggap sebagai tahap awal kesuksesan untuk Profound Nascent Formation Arts. Tanpa perlu mengembangkan inkarnasi kedua, seseorang memiliki keuntungan besar dalam pertempuran. Nascent Soul kedua akan dapat menggunakan berbagai kemampuan yang kuat dan sangat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup tanpa bahaya dari serangan balik. Ekspresi Han Li cemberut saat dia memeriksa kelebihan dan kekurangan dari seni kultivasi ini. Meskipun sangat sulit untuk dikultivasikan, ia memiliki kemampuan yang kuat secara proporsional yang tidak akan dia lepaskan dengan mudah. Selama dia sepenuhnya mengolahnya, itu akan setara dengan memiliki kehidupan tambahan, proposisi yang sangat menawan. Adapun bagaimana dia akan mendapatkan jiwa baru lahir pembudidaya lain, Han Li tiba-tiba teringat roh kayu baru lahir yang dia tangkap sebelumnya. Han Li mengerutkan kening dan mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya. Dia dengan lembut membelai kotak giok dan tetap diam untuk waktu yang lama. Dia mendengar sedikit asal-usul roh kayu baru lahir dari Liu Mei dan secara alami tahu bahwa itu sangat berbeda dari jiwa baru lahir biasa. Namun, itu juga masuk akal bahwa teknik 5 elemen roh yang baru lahir dari Sekte Roh Pengendali memiliki beberapa kesamaan dengan teknik formasi baru lahir yang mendalam. Karena roh baru lahir ini akan digabungkan dengan pembudidaya formasi inti, menyempurnakan roh kayu yang baru lahir sebagai jiwa baru lahir kedua harus mengikuti prinsip yang sama dan terbukti mungkin. Selain itu, dia tidak memiliki kegunaan lain untuk roh kayu yang baru lahir sehingga tidak ada salahnya mencoba. Adapun bahaya merebutnya dan menghapus kesadaran jiwa yang baru lahir, itu seharusnya tidak menjadi masalah dengan bantuan dari hartanya yang lain dan indera spiritualnya yang kuat. Satu-satunya masalah yang harus dia khawatirkan adalah asimilasi Nascent Soul yang tidak berbentuk. Jika ada masalah yang terjadi, dia hanya bisa memutuskan bagian dari indera spiritualnya yang menempati jiwa yang baru lahir, menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya dalam prosesnya. Sulit untuk mengatakan apakah hasil seperti itu akan menghasilkan pengaruh yang bertahan lama di benaknya. Dengan pemikiran itu, Han Li mulai memasang wajah ragu-ragu. Chapter 673. Pertemuan Perdagangan. Setelah melirik kotak giok di tangannya hampir sepanjang hari, Han Li menghela nafas dan perlahan memasukkannya kembali ke dalam kantong penyimpanannya. Cahaya biru kemudian melintas dari tangannya dan slip batu giok biru muncul kembali. Haruskah dia mengambil risiko untuk memperbaiki Nascent Soul kedua? Dia akan menunda keputusan sampai dia sepenuhnya memahami mantra untuk seni formasi Nascent yang mendalam. Masalah ini berbahaya dan sangat sulit, karena itu akan lebih baik jika dia berhati-hati. Dengan pikirannya yang sudah bulat, dia menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam batu giok dan memasuki keadaan tidak sadar. Tidak jauh dari Han Li, Silver Moon dengan damai berkultivasi di kamarnya sendiri yang terpencil. Semua tugas lain-lain sedang ditangani oleh boneka kera Han Li. Waktu dengan cepat berlalu, dan 1 tahun lagi telah berlalu. Suatu hari, 2 garis cahaya, 1 biru dan 1 putih,
terbang ke arah gua kediaman Han Li. Dua siluet bisa dibuat samar-samar dari dalamnya. Mereka adalah dua tetua Drifting Cloud Sect, seorang pria tua berambut perak dan seorang pria paruh baya berwajah pucat. Mereka tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat bahwa pembatasan di sekitar kediaman Han Li berlaku penuh. Pria paruh baya bermargalu menjentikkan jarinya dan mengirim jimat surat yang telah disiapkan sebelumnya ke dalam batasan dalam seberkas cahaya berapi-api. Begitu jimat itu menghilang dari pandangan, dia tersenyum kepada lelaki tua berambut perak itu dan berkata, sepertinya sejak Junior Martial Brother Han kembali, dia tetap berada di dalam guanya dengan rajin berkultivasi. Pria tua berambut perak bermarga Cheng berbicara dengan ekspresi aneh. Itu sudah diduga. Bagaimana lagi Junior Martial Brother Han telah membentuk Naschen Soul dalam 200 tahun? Sangat disayangkan bahwa akhir hidup saya semakin dekat. Saya tidak mampu melangkah lebih jauh di jalur kultivasi immortal, dan saya rasa Anda juga tahu ini. Pria paruh baya itu buru-buru menghiburnya. Kakak bela diri senior Cheng pasti bercanda. Dia masih memiliki setidaknya 200 tahun di depannya. Pria tua berambut perak itu menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Hehe, Junior Martial Brother Lu, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui keadaanku sendiri? Mungkin jika saya tidak terluka dari pertempuran terakhir, saya mungkin bisa hidup 200 tahun lagi tanpa masalah. Tapi terlepas dari pemulihan penuhku, pertempuran itu menyebabkan kerusakan besar pada vitalitasku. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan melalui meditasi." Saudara bela diri senior, ekspresi pria paruh baya itu berubah dan dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu memotongnya dengan lambaian tangannya. Pria tua itu perlahan berkata, "Bahkan jika saya tidak memasuki pertempuran lebih lanjut, saya hanya akan hidup paling lama 60 tahun lagi, itu sudah pasti. Tidak perlu menghiburku. Mengapa lagi saya dengan susah payah mengikat saudara bela diri Junior Han ke sekte awan hanyut kami? Aku bahkan telah melakukan yang terbaik untuk berteman dengannya. Biasanya, bahkan jika kami benar-benar tidak sabar untuk membawanya ke sekte kami akan melakukan penyelidikan yang cermat terhadap latar belakangnya. Untungnya, penilaian tergesa-gesa kami ternyata benar. Meskipun sejarah orang ini agak rumit, dia tidak memiliki motif tersembunyi terhadap sekte awan hanyut kami." Pria paruh baya itu tercengang. Saudara bela diri senior mengirim murid untuk menyelidiki latar belakang saudara bela diri Junior Han? Tepat sekali. Meskipun latar belakang Junior Martial Brother Han agak kabur, dengan nama dan penampilannya, saya telah mengirim murid untuk diam-diam membuat beberapa pertanyaan ke negara bagian Yue, dan berakhir dengan latar belakang kasar dari Junior Martial Brother Han kami. Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi lebih dari 100 tahun yang lalu, saudara bela diri junior kami pada awalnya adalah seorang pembudidaya yayasan Yellow Maple Valley. Selama waktu itu, dia telah mendapatkan reputasi kecil untuk dirinya sendiri. Dikatakan bahwa selama perang dengan Iblis Dao, dia sendiri yang berhasil membunuh banyak pembudidaya dengan tingkat yang sama. Tetapi ketika lembah Maple Kuning kemudian dialihkan, hantu pengkhianat Ling Hu itu meninggalkannya karena suatu alasan. Setelah itu, tidak ada jejak lagi dari Junior Martial Brother Han. Mungkin dia berkultivasi dalam penyembunyian dan baru saja muncul ketika dia mencapai tahap pembentukan inti akhir. Dia kemudian tiba di Drifting Cloud Sect kami dan membentuk Naschen Soul. Tampaknya selama periode yang hilang ini, Han Li seharusnya mengalami beberapa pertemuan kebetulan. Pria paruh baya itu mencibir, sangat konyol baginya untuk ditinggalkan pada saat itu. Membuang murid sekte yang kebetulan jenius kultivasi yang langka. Dalam waktu singkat, ia berhasil berkultivasi dari tahap pendirian yayasan ke tahap Naschen Soul. Saya rasa hantu tua Ling Hu akan menjadi gila jika dia tahu tentang masalah ini. Bagaimanapun, lembah Maple Kuning tidak berjalan dengan baik di Persatuan Sembilan Bangsa. Seharusnya cukup sulit bagi sektenya untuk mengandalkannya sendirian. Jika saya ingat dengan benar,
dia seharusnya memasuki tahap Naschen Soul pada saat yang sama dengan senior martial brother Cheng. Akhir umurnya juga harus semakin dekat. Tepat sekali. Hantu tua Ling Hu hanya sedikit lebih tua dariku, tapi dia sedikit lebih mahir dalam memperpanjang umurnya. Selain itu, lembah Maple Kuning juga seharusnya tidak memiliki masalah setelah kematiannya. Mereka hanya bisa mengandalkan reputasi para kultivator Naschen Soul sekutu mereka. Saya juga memiliki kekhawatiran yang sama untuk Sekte Awan Melayang ketika saya lewat, dan takut bahwa saudara bela diri junior akan kesulitan untuk berdiri sendiri. Jika bukan karena pembuluh darah suci dari pegunungan Dreamcloud, junior martial brother akan merasa sulit untuk melestarikan sekte sendiri. Namun meski begitu, banyak yang akan melihat sekte kami dengan keserakahan begitu sekte itu tampak lebih lemah. Pikiran awal saya adalah mendesak junior martial brother untuk mengambil inisiatif untuk mundur dari pegunungan Dreamcloud begitu saya lewat, menghindari potensi bencana yang mungkin dihadapi sekte tersebut. Tapi sekarang junior martial brother Han telah bergabung dengan kami, situasinya telah berubah. Meskipun junior martial brother tampaknya adalah seorang kultivator yang dengan sepenuh hati berdedikasi untuk mengejar immortal Dao dan tidak tertarik pada urusan sekte, saya sebenarnya lega dengan ini. Selama kita dengan hati-hati memenangkannya, sekte kita akan terus ada tanpa khawatir selama 1000 tahun lagi. Pria tua berambut perak itu memutar-mutar janggutnya di tangannya seolah-olah dia punya rencana di lengan bajunya. Pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak sebelum dengan cemas berkata, tetapi sementara saudara bela diri junior Han mungkin seorang jenius kultivasi, usianya terlalu muda dan dia baru saja memadatkan jiwa baru lahirnya. Saya tidak tahu apakah keterampilannya setara atau tidak. Dengan ekspresi termenung, pria tua berambut perak itu berkata, ya, saya juga memiliki kekhawatiran yang sama. Lagi pula, ada beberapa kultivator yang dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk mengejar Dao yang tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan kemampuan yang kuat. Sementara ini menghasilkan kultivasi yang dalam, pembudidaya ini mungkin tidak dapat mengalahkan pembudidaya yang tingkatnya lebih rendah dari mereka. Meskipun saya tidak percaya junior martial brother Han menjadi seorang kultivator seperti itu, akan lebih baik untuk menguji ini. Karena itu, saya akan tinggal di belakang untuk menjaga sekte. Anda akan menemaninya ke pertemuan perdagangan. Apakah kakak bela diri senior bermaksud mengatakan? Pria paruh-baya itu mengungkapkan jejak pemahaman yang tiba-tiba. Lelaki tua itu tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu lebih jauh ketika kabut di depannya tiba-tiba terbelah. Pria tua itu segera terdiam saat pria paruh-baya itu mengikutinya. Keduanya berjalan ke jalan yang terbuka melalui kabut tanpa keberatan dan menghilang dari pandangan. Pertemuan perdagangan terbesar di Selatan Surgawi diadakan di negara paling selatan dari Persatuan Sembilan Bangsa, negara bagian Yu. Jauh di dalam pegunungan negara ini terletak Soaring Heavens City, ibu kota Persatuan Sembilan Bangsa. Penggarap dari seluruh benua berbondong-bondong ke negara ini. Baik itu pria atau wanita, tua atau muda, semua yang tinggal di dalam kota adalah kultivator. Kota ini sendiri bahkan memiliki 7 pembudidaya di tahap jiwa baru lahir pertengahan atau lebih tinggi yang ditempatkan di sana, mengakibatkan kematian langsung dari setiap pembudidaya yang berani menimbulkan masalah di kota. Akibatnya, terlepas dari afiliasi seorang kultivator, tidak ada yang berani bertindak tidak hati-hati di dalam. 2 bulan sebelum dimulainya pertemuan perdagangan terbesar di Selatan Surgawi, Aliansi Sembilan Bangsa mengaktifkan formasi mantra dengan reputasi gemilang, formasi pemadaman cahaya lebih besar, untuk melindungi kota di tempat mayoritas pembatasan normalnya. Karena beberapa pembudidaya telah pergi ke kota karena tidak sabar atau sebaliknya, sudah ada kios yang ditempatkan di dalamnya. Perdagangan sudah dilakukan antar pembudidaya. Sementara hari-hari resmi pertemuan perdagangan akan memiliki semua jenis harta dalam jumlah besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh para pembudidaya biasa. Mereka lebih suka menemukan beberapa bahan tidak biasa yang cocok sebelumnya.
Soaring Heaven City yang tenang dan dingin segera menjadi ramai dengan aktivitas seolah-olah dipenuhi dengan keaktifan pasar di kota-kota fana biasa. Namun, mereka yang berjalan di jalanan kota adalah kultivator berpangkat tinggi dan mata uang yang digunakan adalah batu roh. Kota ini hanya memiliki satu rumah lelang yang berada di bawah kendali Persatuan Sembilan Bangsa. Itu juga mulai menilai dan melelang semua jenis harta langka, berkontribusi pada keaktifan kota. Sama seperti pertemuan perdagangan hanya setengah bulan lagi, ada 3 garis cahaya yang terus terbang di langit beberapa ribu kilometer jauhnya. Setelah 3 cahaya semakin dekat, mereka terungkap menjadi 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu adalah kecantikan yang keren dan elegan. Dia terbang di sisi seorang pemuda dengan penampilan umum yang mengenakan ekspresi yang agak intim. Orang ketiga di pesta mereka adalah pria paruh baya berjubah biru yang pakaiannya berkibar tertiup angin dalam tampilan keagungan yang tidak biasa. Chapter 674. Markis Nanlong. Kedua pria itu adalah Hanli dan Penatua Lu yang telah melakukan perjalanan dari negara bagian Si. Adapun pembudidaya wanita cantik, dia adalah selir Hanli, Mu Peiling. Pria tua berambut perak itu tetap tinggal di belakang untuk mengawasi sekte awan yang melayang, mencegah setiap penyelundupan menimbulkan masalah saat mereka pergi. Menurut apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia sudah berpartisipasi dalam pertemuan besar ini sekitar 8 kali dan tidak memiliki bahan yang dia butuhkan saat ini. Secara alami, dia ingin memberikan kesempatan kepada junior Martial Brothers yang lebih muda. Adapun Mu Peiling, dia telah mencapai kemacetan kultivasi dan bertemu Hanli ketika dia meninggalkan pengasingan. Ketika dia mendengar bahwa dia sedang menuju ke pertemuan perdagangan terbesar di selatan surgawi, hatinya tergerak dan dia meminta untuk datang bersamanya untuk memperluas wawasannya. Lagi pula, jika dia tidak mampu mencapai formasi inti, ini mungkin satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan ini. Karena dia pada dasarnya tidak jahat dan tidak merasa pertemuan perdagangan ini sangat berbahaya, dia setuju. Lagi pula, memiliki teman yang cantik dalam perjalanan panjang adalah hal yang menyenangkan. Secara alami, 3 sekte pegunungan Dreamcloud memiliki kelompok pembudidaya mereka sendiri yang berangkat menuju pertemuan perdagangan. Tetapi Hanli tidak mau melakukan perjalanan bersama dengan para junior itu dan telah pergi ke negara bagian Yu di depan mereka. Dengan melakukan perjalanan di sepanjang rute yang paling menghindari negara-negara Dao yang benar dan iblis, ketiganya dapat tiba di dalam perbatasan Persatuan Sembilan Bangsa tanpa masalah. Pada saat itu, Hanli linglung memeriksa sekelilingnya. Ada pembudidaya yang kadang-kadang lewat, tetapi ketika indera spiritual mereka melewati pria paruh baya yang bermarga Lu dan kemudian Hanli, ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan dan mereka segera menyimpang, takut mereka entah bagaimana akan memprovokasi mereka. Hanli dan Penatua Lu bepergian dengan kultivasi mereka yang tidak disembunyikan. Setiap pembudidaya yang melihat 2 pembudidaya Nasjen Sol bepergian bersama akan dipenuhi dengan ketakutan dan segera mengambil rute lain. Pada awalnya, Mu Peiling tidak terbiasa dengan ini, tetapi segera menjadi pemandangan umum. Saat pesta terus terbang melintasi langit, Penatua Lu menoleh ke Hanli dan dengan ramah berkata, pertemuan perdagangan hanya diadakan sekali setiap 100 tahun. Sebelumnya pertemuan perdagangan ini bergantian antara Dao yang benar dan iblis antara negara bagian Tian Luo dan Feng Dou. Pada saat itu, aliansi Dao surgawi masih belum ada dan Persatuan Sembilan Bangsa sepenuhnya ditekan oleh prajurit mantra Moulan. Dengan demikian, pertemuan yang sangat menguntungkan ini dimonopoli oleh kedua belah pihak. Tetapi setelah Dao yang benar dan iblis berkembang, tidak ada pihak yang merasa nyaman karena pihak lain menjadi tuan rumah pertemuan perdagangan. Dengan demikian, pertemuan perdagangan terakhir diadakan di Persatuan Sembilan Bangsa tanpa kontes apapun, kerugian bagi kedua belah pihak yang merupakan penyebab kesedihan yang besar. Dengan sedikit antusias, Hanli berkata, kakak bela diri senior Lu,
Ini cukup nyaman untuk Serikat Sembilan Bangsa, tapi aku telah mendengar beberapa hal menarik tentang Soaring Heavens City. Saya mendengar bahwa itu adalah satu-satunya kota di seluruh selatan surgawi yang hanya terdiri dari para pembudidaya. Saya mendengar bahwa di masa lalu, ketika pasukan prajurit mantra Moulan memasuki negara bagian Yu, Soaring Heavens City adalah tempat para pembudidaya dari Persatuan Sembilan Bangsa yang baru dibentuk mengalahkan pasukan mereka dengan bantuan formasi pemadaman cahaya lebih besar. Pertempuran dikatakan benar-benar putus asa, mengakibatkan banyak pembudidaya Nascent Soul binasa. Hei, santai Junior Martial Brother Han. Soaring Heavens City ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Tetua Lu tertawa kecil dan kemudian bertanya, namun, saya merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda tentang Anda setelah Anda menghabiskan beberapa waktu di pengasingan, dan itu bukan peningkatan dalam kultivasi Anda. Tampaknya Junior Martial Brother telah mengembangkan semacam teknik rahasia. Saya tidak bisa melihat alasan lain untuk alasan aneh ini. Saya telah benar-benar mengembangkan beberapa teknik, tetapi saya memiliki cukup banyak cara untuk pergi sebelum saya mencapai penguasaan yang lebih besar dari mereka. Tapi saya pernah mendengar dari murid lain bahwa seni gelombang 1000 kakak bela diri senior Lu adalah seni kultivasi kelas atas yang terkenal. Adik laki-laki junior ini berharap dia akan segera dapat melihatnya. Dengan sedikit senyum, Han Li dengan mudah mengalihkan topik pembicaraan kembali ke pria paruh baya itu. Penatua Lu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Saudara bela diri junior seharusnya tidak mendengarkan omong kosong yang dilontarkan para murid itu. Seni 1000 gelombang saya hanyalah teknik budidaya atribut air biasa. Meskipun agak mudah untuk mengalahkan pembudidaya formasi inti dengan itu, saya belum menemukan banyak keberhasilan dengan itu ketika digunakan melawan pembudidaya dari kelas yang sama. Untungnya, seni kultivasi ini memiliki dua kemampuan surgawi yang berspesialisasi dalam bertahan hidup. Bahkan ketika saya dikalahkan, saya dapat mempertahankan hidup saya. Han Li menganggap kata-katanya sebagian besar benar. Dia ingat bahwa dalam pertempuran terakhir mereka dengan Dao yang benar dan iblis, Penatua Lu dapat kembali ke pegunungan Dream Cloud tanpa cedera. Sebaliknya, pria tua berambut perak dengan kultivasi yang sedikit lebih besar telah menderita luka berat sebelum bisa melarikan diri. Tampaknya kemampuan bertahan hidupnya memang mengesankan. Hati Han Li bergerak dan dia berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke samping. Dekat di sisi Han Li, Mu Peiling dengan penasaran bertanya, "Tuan, apa yang terjadi di sana?" Sejak dia menjadi selir Han Li, penampilannya yang sedingin es telah digantikan dengan mata yang cerah dan pesona yang menawan. Han Li mengerutkan kening sejenak sebelum dengan tenang berkata, "Sepertinya ada pasukan pembudidaya dengan pembudidaya Nascent Soul menuju, yang tampaknya telah menemukan kita." Ketika pria paruh baya itu mengikuti pandangan Han Li, dia memasang ekspresi heran dan secara tidak sadar berpikir lebih baik tentang Han Li. "Yi, tampaknya memang demikian. Saya tidak berharap perasaan spiritual Junior Martial Brother menjadi begitu kuat. Anda telah mendeteksinya sesaat lebih awal dari saya. Saya tidak berharap Junior Martial Brother sangat berhati-hati untuk melepaskan indera spiritualnya saat berada di dekat Soaring Heavens City." Han Li diam-diam tersenyum sebagai tanggapan. Sebenarnya, mengingat indera spiritualnya yang kuat, dia tidak perlu berusaha untuk merasakannya. Namun, pembudidaya Nascent Soul yang mendekati mereka dari jauh tampaknya memiliki indera spiritual yang kuat juga. Han Li dan Penatua Lu ingin tahu tentang siapa yang mendekati mereka dan secara tidak sadar melambat. Sesaat kemudian, ketukan drum terdengar dari kejauhan dan cahaya keemasan bersinar dari cakrawala. Sekelompok pembudidaya berpakaian emas dan lapis baja dengan penampilan prajurit surgawi mengawal kereta dengan desain yang mempesona dan megah. Ada juga bangau putih terbang di depannya diikuti oleh pelayan istana yang membawa kuali. Tampaknya seorang raja sedang melakukan tur dengan cara yang mengesankan. Mu Peiling tercengang melihat pemandangan itu dan rahangnya ternganga heran. Han Li juga kagum dengan pemandangan itu,
tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia sadar bahwa pembudidaya aneh dan fantastis untuk setiap deskripsi, terutama pembudidaya pada tahap Nascent Soul. Mungkin karena pengaruh seni kultivasi mereka atau sebaliknya, temperamen mereka menjadi aneh dan terpisah dari akal. Karena ini adalah urusan biasa, dia hanya terkejut sesaat. Tetapi ketika pria paruh baya itu melihat ini, dia merasakan darahnya menjadi dingin dan dia dengan kasar berbisik, "Duke Nanlong. Mengapa eksentrik tua ini juga berpartisipasi dalam pertemuan perdagangan? Junior Martial Brother Han, jangan bicara sembarangan. Kemampuannya perkasa dan temperamennya aneh. Karena saya pernah bertemu dengannya di masa lalu, biarkan saya berurusan dengannya." Dengan kata-kata tergesa-gesa itu, pria paruh baya itu meminta Han Li untuk berhenti di sampingnya. Dia memasang ekspresi serius saat dia dengan hormat menunggu kelompok pembudidaya mendekat. Ekspresi Han Li bergerak karena melihat pria paruh baya itu tampak begitu gugup. Dia mematuhi peringatannya dan Mu Peiling dengan bijaksana juga diam. Beberapa saat kemudian, tentara pembudidaya lapis baja emas dan kereta mendekat. Setelah melihat lebih dekat, Han Li merasa hatinya bergetar. Para pembudidaya prajurit yang memegang tombak tidak banyak yang bisa dilihat. Sementara penampilan mereka tangguh dan tinggi, kultivasi mereka hanya pada tahap pendirian yayasan. Sebaliknya, apa yang membuat hati Han Li bergetar adalah dua makhluk roh yang menarik kereta. Dari armor skala biru dan tanduk aneh di kepalanya, salah satu binatang tampaknya adalah Kilin Mitos. Binatang lainnya memiliki sayap api yang berkibar dengan bulu panjang berwarna emas. Itu sebenarnya adalah Phoenix api. Saat Han Li semakin takut pada dua binatang roh, kereta itu semakin dekat dengan mereka. Sebelum kereta mendekat, Penatua Lu memberi hormat ke arahnya dan berbicara dengan suara yang jelas. "Apakah itu Markis Nanlong? Saya adalah Lu Luo dari Sekte Awan Melayang. Sudah 300 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu ditemani tuanku, Biksu Muli. Ini benar-benar keberuntunganku untuk bertemu denganmu lagi." Meskipun kata-kata Penatua Lu bernada netral, Han Li dapat dengan jelas mendengar sedikit ketakutan dalam suaranya dan mencatat bahwa dia sepertinya menyebut dirinya sebagai junior. Kereta besar dikaburkan dari pandangan oleh penghalang kabut emas. Namun, ketika Penatua Lu memanggil kereta untuk memberi salam, ketukan drum tiba-tiba berhenti. Kelompok pembudidaya berhenti sekitar 100 meter dari Han Li dan teman-temannya saat keheningan turun. Mata Han Li menyipit saat melihat ini, tapi ekspresinya segera kembali normal. Nada malas datang dari dalam cahaya keemasan. "Oh, jadi kau murid Muli yang bertele-tele dan terpelajar? Pada saat itu, Anda tampaknya hanya menjadi pembudidaya formasi inti. Saya tidak berpikir hanya dalam 300 tahun, Anda juga telah mencapai tahap Nascent Soul. Saya pernah mendengar guru Anda telah meninggal dalam meditasi selama waktu itu. Ini benar-benar disayangkan. Namun, rekan Daoi di sisi Anda tampaknya cukup asing." Chapter 675. Pertukaran paksa. Ketika Han Li mendengar dirinya disebutkan, dia hanya tersenyum dan tetap diam. Dia yakin bahwa kakak bela diri senior Lu akan menjawab atas namanya. Benar saja, pria paruh baya itu bergegas memperkenalkan Han Li sebelum Markis Nanlong bisa berbicara lebih jauh. "Markis, ini adalah saudara bela diri juniorku, Han. Dia baru saja memadatkan Nascent Soul dan bergabung dengan sekte kami. Di sisinya adalah Lady Mu," selirnya. "Saudara bela diri junior Han, ini Markis Nanlong, teman lama tuanku yang telah meninggal. Saya harap Anda akan berkenalan dengannya." Saat pakaiannya berkibar tertiup angin, Han Li dengan tenang memberi hormat kepada kereta. "Senang bertemu denganmu, Markis Nanlong." Di dalam kereta, Markis Nanlong dengan acuh tak acuh berkata, "Han Li." Nama itu sama sekali tidak asing. Tampaknya rekan Daoi Han benar-benar seorang pembudidaya Nascent Soul yang baru.
Mungkinkah kita memiliki pertukaran keterampilan untuk mengukur kemampuanmu? Junior Martial Brother Han hanya memadatkan Naschen Sol beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia cocok dengan rekan Daoi Nanlong? Maksud saya, rekan Daoi Nanlong sudah menjadi pembudidaya jiwa yang baru lahir pertengahan. Ekspresi tersenyum Lu Luo membeku dan dia mengutuk dalam hati. Meskipun temperamen eksentrik tua ini aneh, kata-katanya menunjukkan dia sekarang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tenanglah. Saya tidak akan menggunakan kultivasi saya untuk mengambil keuntungan dari yang lemah. Kami hanya akan menggunakan indera spiritual kami untuk bertanding. Bagaimanapun, indera spiritual rekan Daoi Han agak kuat, sangat berbeda dengan seorang kultivator yang baru saja memadatkan Naschen Sol-nya. Saya ingin sekali menunjukkan keahlian saya sendiri. Segera setelah itu dikatakan, cahaya keemasan memancar dari kereta besar, memudar untuk mengungkapkan 3 orang yang duduk di dalam. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan jubah yang disulam dengan ular piton ungu dan topi hijau giok tinggi dengan janggut panjang yang mencapai ke dadanya. 2 lainnya adalah wanita yang mengenakan jubah istana seputih salju. Setiap keindahan dipegang dengan longgar di pelukannya di setiap sisi. Para wanita di sisi Markis pasti adalah selirnya. Meskipun budidaya mereka hanya di yayasan pendirian, kecantikan anggun mereka adalah pemandangan untuk dilihat. Kekhawatiran memenuhi Lu Luo dan dia langsung berkata, Markis pasti bercanda. Meskipun indera spiritual Junior Martial Brother Han agak kuat, kontes indera spiritual sangat berbahaya. Bagaimana ini bisa dianggap enteng? Markis Nanlong terkekeh dengan senyum dingin dan dengan tenang berkata, rekan Taois Lu, Anda tampak khawatir tetapi mungkin rekan Taois Han akan bersedia memberikannya kesempatan. Dia melirik Han Li saat kilatan dingin melintas di matanya. Selain itu, jika saya ingat dengan benar, kita sudah berada dalam jarak 500 km dari Soaring Heavens City. Jika rekan Taois Han benar-benar menolak niat baik saya akan menggunakan hukum perdagangan paksa. Ekspresi Lu Luo berubah saat dia samar-samar merasakan firasat perdagangan paksa. Apa maksud Markis? Tatapan Markis Nanlong dengan dingin menyapu Mu Peiling saat dia tanpa ekspresi berkata, dari betapa intimnya Nona Mu dan rekan Taois Han berakting, rekan Taois Han pasti harus menyayanginya. Kebetulan saya memiliki 2 selir tercinta di sisi saya, tetapi saya sudah bosan dengan mereka. Saya akan menggunakannya untuk ditukar dengan selir rekan Taois Han. 2 selir tercinta saya setara dengan Nona Mu dalam hal kultivasi dan penampilan, memenuhi kondisi perdagangan paksa. Jika rekan Taois Han tidak mau berdagang, Anda harus mempertaruhkannya dalam kontes indera spiritual. Jika Anda menang, Anda tidak hanya akan mempertahankan selir Anda sendiri, tetapi Anda dapat mengambil keduanya. Kedua selir dalam pelukannya memiliki sedikit perubahan ekspresi, tetapi mereka segera kembali normal. Ketika Lu Luo mendengar ini, alarm marah terungkap di wajahnya dan dia kehilangan kata-kata sementara Mu Peiling menjadi pucat. Han Li mengerutkan kening sejenak sebelum dia dengan tenang menjawab, perdagangan paksa. Saudara bela diri senior Lu, bisakah Anda memberi saya penjelasan terperinci? Dari sudut pandang Han Li, Markis Nanlong ini masih seorang pembudidaya jiwa baru lahir pertengahan dan tidak perlu takut dengan kemampuan Han Li saat ini. Itu tidak seberapa. Perdagangan paksa adalah salah satu hukum yang khusus digunakan oleh para pembudidaya Naschen Sol dari kekuatan tuan rumah. Saudara bela diri junior harus tahu bahwa ketika para pembudidaya mencapai tahap jiwa baru lahir, tidak ada kekuatan yang mau saling menyinggung. Tuan rumah pertemuan perdagangan tidak terkecuali untuk ini. Namun dengan pertemuan perdagangan yang begitu besar, pasti ada beberapa bentrokan dan ketidaksepakatan. Jika pembudidaya berada pada tahap formasi inti atau di bawahnya, kekuatan tuan rumah dapat dengan paksa menekan mereka. Tetapi jika sesuatu terjadi antara pembudidaya Naschen Sol, kekuatan tuan rumah tidak mau melalui kesulitan untuk campur tangan. Dengan demikian,
Ada seperangkat undang-undang tertentu yang memungkinkan para pembudidaya Nascensol untuk menyelesaikan perselisihan itu sendiri. Perdagangan paksa termasuk yang paling jarang digunakan dari undang-undang ini. Secara khusus, sebelum pertemuan perdagangan dimulai, setiap pembudidaya Nascensol dalam jarak 500 km dari kota dapat menggunakan barang yang jelas lebih unggul untuk berdagang untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Jika pihak lain menolak, kedua belah pihak dapat menyelesaikan keputusan dengan membandingkan teknik dan kemampuan surgawi. Namun, kondisi untuk digunakan sangat keras. Sekalipun pemrakarsa tukar menang, mereka tetap harus membayar harga tukar. Tetapi jika kalah, mereka akan menyerahkan barang yang mereka usulkan kepada pihak yang ditantang secara cuma-cuma. Selanjutnya, jika seseorang terluka parah selama tantangan, tuan rumah pertemuan perdagangan akan mengejar pihak yang melanggar semaksimal mungkin, tetapi selalu sangat sulit untuk membatasi pembudidaya Nascensol. Juga, kecuali item itu sangat dibutuhkan dan kultivasi seseorang jelas lebih tinggi dari pihak yang ditantang, tidak ada yang akan melakukan perdagangan berisiko seperti itu dan berisiko membuat musuh. Ekspresi Lu Luo tidak sedap dipandang saat dia memberikan penjelasan kepada Han Li. Sehubungan dengan selir, ada pembudidaya Nascensol yang memperdagangkannya, dan itu sebenarnya cukup populer di antara beberapa sekte Devil Dao. Karena kondisi pertukaran saat ini memuaskan, menghubungi penegak Persatuan Sembilan Bangsa tidak akan menghasilkan apa-apa. Untungnya, perselingkuhan ini seharusnya tidak membahayakan nyawa Han Li, tetapi akan lebih merepotkan jika dia menerima cedera bahkan sebelum pertemuan perdagangan dimulai. Selain itu, Han Li tidak terlalu terikat dengan Mu Peiling. Bahkan jika dia dipaksa untuk menukarnya, dia akan berakhir dengan dua wanita cantik. Seharusnya tidak terlalu banyak kerugian baginya. Ekspresi Han Li benar-benar tenang setelah mendengar penjelasan Lu Luo, tapi Mu Peiling sangat menyesal. Seandainya dia tahu bahwa pertemuan perdagangan memiliki undang-undang seperti itu, dia tidak akan meminta untuk menemani Han Li. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Markis Nanlong ini, dari bagaimana dia memperlakukan pembudidaya lain dan selirnya, kemungkinan dia tidak akan dapat mempertahankan keperawanannya sampai tahap formasi inti dan akan diperlakukan seperti barang material. Mu Peiling menggertakkan giginya memikirkan hal ini terjadi dan kulit pucatnya samar-samar mengungkapkan warna merah gelap. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi bahwa suaminya akan dapat mengalahkannya. Markis Nanlong duduk di kereta dan dengan erat menekan Han Li, bertanya, "Baiklah. Akankah rekan Daoi menyetujui pertukaran atau akankah kita memiliki kecocokan dengan indera spiritual kita?" Keheningan memenuhi lingkungan mereka untuk sementara waktu. Tidak hanya Lu Luo dan Mu Peiling dengan gugup melirik Han Li, tetapi bahkan dua selir Markis Nanlong dengan rasa ingin tahu melirik pembudidaya muda dengan penampilan biasa. Setelah membelai dagunya, Han Li tiba-tiba tersenyum. "Jika ini adalah kontes indera spiritual, maka saya akan setuju. Karena saya baru saja memadatkan Nascensol saya secara kebetulan ingin membandingkan indera spiritual saya dengan pembudidaya Nascensol lainnya. Namun, jika saya entah bagaimana berhasil menang, saya tidak ingin selir kesayangan Markis. Sebaliknya, saya lebih suka tahu alasan sebenarnya Markis Nanlong memutuskan untuk mengadakan kompetisi indera spiritual. Saya harap Markis tidak hanya mengatakan bahwa saya tidak menyenangkan mata atau bahwa dia menganggap selir saya sendiri diinginkan." Han Li dengan tenang berbicara, tidak mengungkapkan sedikit pun kekhawatiran. Ekspresi yang tak terlukiskan berkedip di wajah Markis, dan yang lainnya benar-benar bingung. Markis Nanlong terdiam sesaat sebelum perlahan menjawab, "Baiklah, saya setuju." Ekspresinya tampak benar-benar serius. "Tuanku." Mu Peiling tidak bisa membantu tetapi memanggil Han Li setelah melihat dia setuju untuk pertempuran. Dia memasang ekspresi rumit di wajahnya. Han Li melambaikan tangannya, "Bukan apa-apa. Hanya kontes belaka." Lu Luo menghela nafas dan memperingatkan, "Saudara bela diri junior, hati-hati. Jika terlalu banyak, segera akui. Aku akan segera bertindak untuk melindungimu."
Han Li mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, Markis Nanlong telah mendorong selirnya dan melemparkan lengan bajunya, meluncurkan dirinya ke udara. Cahaya azure melintas dari tubuh Han Li saat dia juga mendekat. Meskipun ketentuan perdagangan paksa menyebutkan bahwa akan lebih baik jika penegak 9 negara serikat hadir, kedua belah pihak memutuskan untuk diam-diam tetap diam tentang masalah ini. Ketika kedua belah pihak hanya berjarak sekitar 20 meter dari yang lain, mereka berhenti. Han Li kemudian dengan tenang berkata, "Meskipun saya tidak tahu mengapa Markis benar-benar ingin menguji kedalaman indera spiritual saya, alasannya jelas tidak dangkal. Saya cukup ingin tahu tentang masalah ini." Rekan Taois Han benar-benar cerdas. Namun, Anda hanya akan tahu alasannya jika indera spiritual Anda setidaknya sekuat saya. Jika bukan karena indera spiritual Anda yang kuat menyapu saya sebelumnya, saya tidak akan mencemari reputasi saya dengan menantang Anda. Markis Nanlong dengan dingin tersenyum dan dengan belak-belakan berkata, "Namun, saya tidak melihat peluang kemenangan Anda besar. Perbedaan kekuatan spiritual antara pembudidaya Naschen Soul awal dan pertengahan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan." Chapter 676. Pembentukan rasa rohani. Rekan Taois mengatakan yang sebenarnya, tetapi saya tidak punya niat untuk menyerahkan selir saya. Saya hanya ingin bertukar beberapa petunjuk. Han Li berbicara dengan tenang dan segera melepaskan indera spiritualnya. Dengan munculnya aura yang mencengangkan, sesuatu melesat ke arah Markis. Bagus. Markis Nanlong tampak benar-benar tenang dan melepaskan indera spiritualnya. Dua garis kekuatan yang hampir tidak berwujud muncul di antara keduanya dan meledak dalam tabrakan. Embusan keras tiba-tiba muncul dan meledak ke segala arah. Markis Nanlong merasa khawatir dengan perkembangan itu karena penyelidikan indera spiritual awalnya langsung tumbuh beberapa kali lebih besar. Lapisan dan aliran putih ganas langsung terbang ke celah ruang antara Han Li dan Markis, menyebabkan siluet mereka kabur seolah-olah ada dua bayangan tanpa asal dan tidak bergerak. Pembentukan indera spiritual, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana perasaan spiritual junior martial brother Han begitu kuat? Luluo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tak percaya. Pembentukan indera spiritual, bisakah tuanku menang? Aku juga tidak yakin, tapi biasanya, formasi indera spiritual adalah kemampuan surgawi yang hanya bisa dipahami oleh para pembudidaya jiwa yang baru lahir. Agar saudara bela diri junior Han dapat menggunakan teknik ini, seni kultivasi utamanya harus dispesialisasikan dalam pengertian spiritual. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Kata-kata bersemangat Luluo berubah menjadi gumaman termenung di tengah jalan. Dipenuhi harapan dengan penjelasan martial Ancestor Lu, Mu Peiling berkata, "Kalau begitu, tuanku pasti memiliki kesempatan bertarung." Dengan ekspresi yang berubah, Luluo berkata, "Sulit untuk dikatakan. Ada perbedaan kekuatan di antara pembudidaya kelas yang sama." Markis Nanlong telah memasuki tahap pertengahan Naschen Soul 300 tahun yang lalu. Meskipun kemajuannya telah terhenti, dia tanpa ragu hanya selangkah lagi dari tahap akhir Naschen Soul. Seharusnya cukup sulit bagi junior martial brother Han untuk menang melawan eksentrik tua ini. Ketika Mu Peiling mendengar ini, hatinya yang penuh harap segera menjadi sedingin es sekali lagi. Pada saat itu, ledakan di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih padat dan angin mulai terus berputar, membentuk lingkaran besar angin putih di sekitar Han Li dan Markis. Luluo berteriak kaget saat ekspresi aneh muncul di wajahnya, "Aku tidak percaya. Junior martial brother tidak kalah." Mu Peiling sangat gembira dengan ini dan berpikir untuk menanyakan sesuatu yang lebih, tetapi serangkaian cahaya putih menyilaukan memenuhi langit. Segera setelah itu, guntur terdengar dan cincin angin di sekitar mereka pecah, menyapu lingkungan mereka dalam badai angin yang hebat. 100 meter dari mereka, yang lain mengungkapkan keterkejutan ketika mereka melihat badai sombong datang ke arah mereka. "Tidak baik," Luluo dengan lembut berteriak.
Sosoknya kabur dan menghalangi Mu Peiling. Pada saat yang sama, dia menyilangkan tangannya, memanggil penghalang cahaya biru di depan mereka. Dalam waktu singkat itu, badai ganas telah tiba di penghalang mereka. Derit aneh terus-menerus terdengar dari angin seolah-olah itu adalah serangan berat. Sesaat kemudian, ada lekukan dalam yang tertinggal di penghalang. Untungnya, angin dengan cepat menyebar dan sebagian besar melewati mereka. Penghalang cahaya segera dikembalikan ke bentuk aslinya. Adapun kelompok pembudidaya tentara Markis Nanlong, mereka mengangkat tombak emas mereka secara disiplin, membentuk penghalang besar cahaya keemasan di sekitar mereka dan kereta. Namun, cahaya keemasan hanya bertahan melawan badai putih sesaat sebelum pecah. Ketika embusan angin yang tersisa menyapu, para pembudidaya di belakang penghalang memegang kepala mereka di tangan mereka dan berteriak misterabi. Darah berdarah dari setiap pembukaan kepala mereka dalam tampilan yang menakutkan. Hanya 2 selir yang selamat karena pembatasan pelindung kereta. Namun, wajah mereka pucat karena ketakutan. Mu Peiling merasakan darahnya menjadi dingin saat melihatnya saat dia mengalihkan pandangannya sekali lagi ke Han Li, terpesona. Pada saat itu, Markis Nanlong dengan dingin mendengus. Sebuah bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan meledak menjadi garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat mengelilingi para pelayannya. Ketika cahaya keemasan muncul, para pelayannya menghentikan teriakan mereka dan berdiri teguh sekali lagi. Meskipun mereka tampak panik, mereka tampaknya tidak lagi kesakitan. Setelah menyelamatkan bawahannya, Markis Nanlong mengalihkan pandangannya ke arah Han Li dan mengungkapkan kebingungan seolah-olah dia tidak percaya bahwa indera spiritual Han Li bisa menyaingi miliknya. Dalam pertarungan sebelumnya, dia telah melepaskan sebagian besar indera spiritualnya tetapi Han Li dapat melanjutkan dengan mudah. Dari betapa santainya dia muncul, tampaknya mungkin indera spiritual Han Li sebenarnya lebih kuat daripada dirinya sendiri. Penghinaan Markis Nanlong telah lama menghilang dan hatinya goyah. Pada saat itu, Han Li tersenyum lebar padanya dan dengan santai berkata, "Haruskah kita menghentikan kontes? Saya khawatir saya tidak akan bertahan jika ini terus berlanjut." Dengan beberapa pemikiran lebih lanjut, ekspresi Markis Nanlong menjadi santai dan dia berkata, "Haha. Rekan Taois Han terlalu sederhana. Jangankan teknik Anda, tetapi bahkan indera spiritual Anda tidak kalah dengan milik saya sedikitpun. Mari kita batalkan kontes, kalau tidak kita mungkin akan terluka." Ketika Han Li mendengar ini, dia menghela nafas dalam hati meskipun ada senyum di wajahnya. Meskipun dia tidak mau benar-benar bertarung melawan Markis Nanlong ini, dari apa yang dia alami dalam kontes, setidaknya Han Li harus membuktikan kecocokan yang setara. Namun, perjuangan mereka baru-baru ini telah menyebabkan Markis memandang Han Li dengan ketakutan dan dia tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Terlebih lagi, indera spiritualnya cukup kuat untuk memenuhi kondisinya. Dia memiliki permintaan untuk membuat Han Li. Markis South Dragon dengan aneh tersenyum pada Han Li dan diam-diam mengiriminya transmisi suara, "Karena indera spiritual rekan Taois Han setara dengan saya akan memberitahu Anda alasan sebenarnya untuk kontes ini. Seperti dugaan rekan Daoi, saya memiliki tujuan yang berbeda dalam pikiran untuk secara paksa menguji indera spiritual Anda. Namun, masalah ini cukup penting dan tidak nyaman untuk membicarakannya di sini." Slip giok berisi peta. Pada hari keempat pertemuan perdagangan, akan ada pertemuan para pembudidaya seperti yang ditunjukkan. Saya akan memperkenalkan Anda kepada rekan Daoi ini, dan kami akan membahas masalah yang akan bermanfaat bagi kita semua. Setelah itu, dia mengelus kantong penyimpanannya dan mengeluarkan batu giok yang sangat indah yang dia lemparkan ke arah Han Li tanpa memperhatikan Luluo. Ketika Han Li melihat ini, dia segera mengulurkan tangannya dan mengambil slip giok. Setelah memeriksa Markis sejenak, dia menempatkan slip giok ke dalam kantong penyimpanannya untuk nanti. Markis terkekeh melihat pemandangan itu dan kemudian turun menuju keretanya dalam bola cahaya keemasan.
Cahaya keemasan kereta kemudian muncul sekali lagi dan dia dengan cepat berjalan menuju Soaring Heavens City dengan pengawalnya. Markis tampaknya mengabaikan Lu Luo dalam kepergiannya. Sementara pembudidaya Nascent Soul lainnya akan merasa marah dan tidak puas dengan perlakuan ini, Lu Luo mengetahui kepribadian eksentrik Markis dan hanya bisa tersenyum kecut. Pada saat itu, Han Li turun ke arah Penatua Lu dan Mu Peiling. "Tuanku, apakah kamu baik-baik saja?" Ketika dia melihat Han Li kembali, Mu Peiling menyambutnya dengan wajah memerah saat dia menatapnya dengan mata cerah. Meskipun tuannya telah bertarung dengan Markis Nanlong hanya untuk sesaat, penampilan kemampuan perkasa baru-baru ini telah sangat mengguncang hatinya. Dia merasa agak lebih menghargai posisinya di sisinya dan sedikit mengembangkan rasa aman darinya. "Itu bukan apa-apa, hanya sedikit usaha," Han Li dengan tenang berkata. Kekhawatirannya yang tiba-tiba membuat jantungnya berdegup kencang. Lu Luo memandang Han Li untuk waktu yang lama dengan kekaguman sebelum berseri-seri dan berkata, "Saudara bela diri junior, Anda menyimpan rahasia Anda dengan baik. Anda membuat saya khawatir untuk apa-apa." Han Li dengan tenang berkata, "Aku tidak pernah bermaksud untuk menyembunyikan ini dari dua senior Martial Brothers. Hanya saja kamu belum pernah menanyakannya padaku, tapi ayo cepat sekarang. Angin kencang indera spiritual itu pasti akan menarik perhatian banyak kultivator." Lu Luo langsung setuju, "Itu benar. Akan merepotkan jika ini tersebar luas. Ayo cepat menuju ke Soaring Ski City." Chapter 677. Bertemu dengan anak laki-laki. Han Li berdiri di sisi gunung dan melirik tembok kota besar beberapa kilometer jauhnya. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah Soaring Heavens Mountain." Lu Luo berdiri di samping Han Li dan berbicara dengan ekspresi yang sama. "Apakah Junior Martial Brother belum pernah melihat kota sebesar ini sebelumnya? Persatuan 9 bangsa telah memperluas kota ini beberapa kali sebelum mencapai ukuran seperti itu. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah kota terbesar di selatan surgawi, itu pasti termasuk di antara 5 besar. Seluruh kota juga terbuat dari batu-batu besar dari sumber yang sama." Ketika Han Li mendengar ini, dia samar-samar tersenyum. Kota apa yang mungkin terbaik dari kota bintang surgawi bintang laut yang tersebar? Sekarang kota itu benar-benar keberadaan raksasa. Meskipun Soaring Heavens City adalah kota besar yang membentang lebih dari 50 km, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Heavenly Star City. Han Li tidak terlalu mempedulikannya, tapi Mu Peiling jelas kagum dengan pemandangan kota batu ini. Namun demikian, kita harus mendekati Soaring Heavens City dengan berjalan kaki. Betapa merepotkan. Lu Luo menjabat tangannya dan berbicara dengan sedikit ketidakpuasan. Han Li mengerucutkan bibirnya dan menjawab, "Serikat 9 bangsa tidak dapat menahannya. Ada terlalu banyak pembudidaya kelas tinggi yang datang. Mereka tidak akan memiliki cara untuk mengelola kota jika mereka datang melalui udara. Untungnya, pembatasan ini hanya dangkal terhadap pembudidaya Nascent Soul seperti kita. Jika kami benar-benar ingin terbang, pembatasan ini tidak dapat melakukan apapun terhadap kami." Saya tidak menyangka Junior Martial Brother begitu berpikiran terbuka. "Baiklah, ayo pergi. Semakin cepat kita sampai di kota, semakin banyak keuntungan yang didapat." Sejak pertarungan Han Li dengan Markis Nanlong, Senior Martial Brother Lu telah memperlakukan Han Li dengan lebih akrab. Han Li mengangguk sambil tersenyum, dan ketiganya mulai berjalan menuju gerbang kota dengan tenang. Karena mereka berada di sekitar Soaring Heavens City, ada banyak orang yang memasuki kota dari segala arah. Han Li dan Lu Luo sudah menyembunyikan kultivasi mereka karena ini tidak ingin menimbulkan gangguan. Mereka memasuki kerumunan dengan kedok pembudidaya yayasan pendirian dan berjalan menuju gerbang kota. Meskipun ada pelindung dari Persatuan 9 bangsa, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dari Han Li atau Lu Luo. Setelah mereka memasuki Soaring Heavens City, mereka melihat deretan bangunan batu yang tertata rapi.
Ada jalan-jalan batu dengan panjang yang berbeda-beda di antara masing-masing bangunan batu, membentuk apa yang tampak seperti jalan setapak yang padat seperti jaring. Karena Lu Luo pernah berada di Soaring Heavens di masa lalu, dia menyarankan, mari kita dapatkan tempat tinggal tetap. Tidak perlu bagi kita untuk menerobos masuk ke penginapan manapun. Ada paviliun terkenal yang dikhususkan untuk pembudidaya Nascen Soul seperti kita. Kami akan langsung menuju ke sana. Han Li tidak mengangkat benda apapun dan mengikuti tetua Lu dengan Mu Peiling di belakangnya. Lu Luo akhirnya membawa keduanya menuju sudut kota. Beberapa saat kemudian, ketiganya melewati banyak jalan sebelum tiba di depan penghalang cahaya putih. Di balik penghalang cahaya terdapat banyak paviliun yang didesain sederhana namun tetap elegan. Ada pembudidaya lain di luar penghalang cahaya, mengintip ke dalam dengan ekspresi kekaguman dan rasa hormat. Namun, mereka tidak berani tinggal terlalu lama dan masing-masing dari mereka akhirnya bergegas pergi. Pembatasan di sini hanyalah sesuatu yang dapat dibubarkan oleh seorang pembudidaya Nascen Soul. Lu Luo menekan tangannya ke penghalang cahaya dan cahaya biru berkedip dari telapak tangannya. Dengan wos, penghalang cahaya putih membentuk lubang dari tempat telapak tangan Lu Luo menyentuhnya. Dia kemudian terbang ke dalam dengan kabur, diikuti oleh penghalang cahaya yang menutup dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Setelah beberapa saat terkejut, Han Li membuka mulutnya dan menyemburkan kabut cahaya biru. Penghalang cahaya putih berkedip saat bersentuhan dengan cahaya biru dan lubang besar 3 meter segera hancur. Han Li meraih pinggang Mu Peiling dan dengan cepat membawanya melewati penghalang cahaya. Mu Peiling tersipu karena berada di pelukan Han Li dan merasakan emosi aneh di hatinya. Lu Luo tampak kagum pada betapa mudahnya Han Li menembus penghalang, tetapi ketenangannya segera kembali. Lu Luo menunjuk ke beberapa paviliun sambil tersenyum dan berkata, paviliun ini digunakan untuk pembudidaya Nascen Soul dan murid manapun yang mungkin mereka bawa. Mereka dapat dipilih sesuka hati, tetapi batasan cahaya di sekitar paviliun menggambarkan apakah mereka sudah terisi atau belum. Namun, tidak semua pembudidaya Nascen Soul bersedia menggunakan tempat ini. Ada beberapa eksentrik yang bersedia tinggal di luar kota atau di penginapan. Seperti yang diharapkan, sebagian kecil dari paviliun sudah bersinar dengan batasan cahaya. Lu Luo menunjuk kedua paviliun yang berjarak beberapa ratus meter dan mengusulkan, Saudara bela diri junior, mari kita pilih paviliun tetangga itu. Jika sesuatu terjadi, akan lebih baik jika kita saling menjaga. Setelah memeriksanya sejenak, Han Li menjawab, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Tepat ketika Lu Luo hendak mengatakan sesuatu yang lain, penghalang cahaya putih kuning yang menutupi paviliun lain tiba-tiba terbuka untuk mengungkapkan sosok kecil. Ketika orang ini melewati Han Li dan Luo Lu, mereka dengan heran berkata, "Yi, bukan kakak Lu, saya tidak berharap Anda datang sepagi ini." Han Li buru-buru mengintip ke arah pembicara. Orang ini adalah seorang anak dengan kulit halus dan mulus. Dia adalah anak naga api yang Han Li lihat sebelumnya di area suci 3 sekte. Begitu dia selesai berbicara, matanya yang cerah menoleh ke arah Han Li dan Mu Peiling, menghasilkan ekspresi keheranan. Dengan ingatannya yang luas, dia dapat mengingat mereka berdua berada di antara finalis majelis percobaan pedang terakhir. Namun, Han Li sekarang hanya menggunakan teknik penyembunyian kultivasi yang dangkal, sesuatu yang tidak efektif terhadap pembudidaya dari kelas yang sama. Setelah beberapa saat terkejut, bocah itu mengungkapkan ekspresi pengertian. Lu Luo dengan cepat tersenyum saat melihatnya. Sepertinya hubungan mereka cukup baik. Hei, jadi ternyata rekan Taois Lan. Bagaimana kita awal? Anda jelas bergegas ke sini. Ah, itu benar, ini adalah penatua Han yang baru bergabung. Junior Martial Brother Han, saya yakin Anda pernah bertemu Brother Lan sebelumnya. Seharusnya tidak perlu ada perkenalan lagi. Ketika anak naga api mendengar ini, dia kecut tersenyum dan berkata, jadi memang benar bahwa rekan Taois Han memasuki sekte awan melayang sebagai penatua baru.
Mataku benar-benar kacau hari itu. Setelah mendengar ini, Han Li memberikan penjelasan sepintas sambil tersenyum. Saya baru saja mendengar tentang reputasi besar pohon sumur roh suci dan ingin memasuki area suci untuk melihatnya. Saya sangat berharap rekan Taois Lan tidak tersinggung. Karena rekan Daoi sekarang adalah penatua dari Sekte Awan Melayang, masalah ini tidak perlu disebutkan lebih lanjut. Namun, kalian berdua telah tiba tepat waktu. Saya kebetulan bertemu dengan beberapa kenalan ramah saya di Crystal Dragon Pavilion untuk perdagangan skala kecil. Bagaimana kalau kalian berdua rekan Taois datang dan lihatlah? Mungkin Anda menemukan sesuatu yang Anda sukai. Naga api anak tampaknya memiliki temperamen yang lugas untuk mengundang mereka dengan isyarat. Luluo dengan gembira berkata, tidak disangka akan ada pertukaran begitu cepat. Cek. Kami pasti datang pada saat yang tepat. Dia kemudian buru-buru berbalik ke arah Han Li dengan ekspresinya dengan cepat berubah serius. Junior Martial Brother Han, tidak banyak pertukaran yang terjadi antara pembudidaya Naschen Soul. Kita harus pergi, kalau tidak kita bisa kehilangan beberapa barang bagus. Han Li dengan tenang tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita ikuti Senior Martial Brother Lan. Setelah Han Li dan Luo Lu mengatur pembatasan di luar pavilion mereka mengikuti anak naga api keluar dari daerah pemukiman. Han Li telah menginstruksikan Mu Peiling untuk tinggal di dalam pavilion untuk sementara waktu. Anak naga api menjelaskan dengan suara yang jelas, pavilion naga kristal dibuka oleh seorang teman baikku dari Persatuan Sembilan Bangsa. Teman baik saya telah membuat berbagai koneksi, memperkenalkan dirinya dengan orang-orang dari setiap kekuatan. Dengan demikian, dia dapat membentuk pertemuan perdagangan ini. Namun, untuk mencegah masalah yang tidak perlu, semua yang hadir akan menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya. Hati Luluo bergerak dan dia berbicara dengan takjub, Kakak Lan sepertinya berbicara tentang kristal surga Tao. Namun, saya ingat bahwa Taoist Heaven Crystal tidak menyukai masalah bisnis. Apakah dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan perdagangan ini? Anak naga api terkekeh dan berkata, hehe, aku tidak menyangka rekan Taois Lu akan mengetahui reputasi teman lamaku. Itu benar, sementara teman lama saya tidak menyukai ketidaknyamanan seperti itu, ada beberapa bahan yang diperlukan yang telah dia cari. Saya rasa dia mengambil inisiatif untuk memulai pertemuan perdagangan ini untuk menemukan mereka. Luluo menganggukkan kepalanya, oh, jika itu masalahnya, sepertinya sangat mungkin. Saat Han Li mendengarkan keduanya, ekspresinya tetap seperti biasa. Ketiganya berjalan menuju pavilion putih bersih di depan mereka. Tingginya 3 lantai dan semakin sempit menuju puncak. Ada tanda perak yang tergantung di gedung dengan tulisan Pavilion Naga Kristal. Chapter 678. Pertemuan jiwa yang baru lahir. Itu di sini. Rekan-rekan Taois, ayo masuk. Anak naga api tersenyum pada keduanya dan berjalan menuju pavilion naga kristal dengan angkuh. Begitu mereka mendekati gerbang besar pavilion, Han Li dengan santai melihat ke dalam dan mengungkapkan keterkejutannya. Interiornya tampak seperti restoran biasa. Tidak hanya penuh dengan tamu yang sedang makan dan minum, ada juga beberapa pelayan yang sedang mondar-mandir di antara meja dengan piring di tangan. Aroma anggur dan makanan yang enak disertai dengan dentang cangkir. Setelah mereka membuka gerbang, mereka melihat piring kayu sepanjang 1 kaki tergantung di samping. Bangunan ini diambil, orang luar dilarang, tertulis di atasnya dengan kata-kata hitam pekat. Hantu tua Heaven Crystal itu masih bermain-main dengan teknik ilusi konyol. Betulkah? Setelah menggumamkan kata-kata itu, anak naga api tidak lagi memperhatikannya dan berjalan dengan langkahnya. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergerak dan dia menyapu indera spiritualnya melewati lantai. Dia segera mengungkapkan ekspresi aneh, tetapi dia melanjutkan ke dalam. Begitu mereka melewati gerbang, para tamu, pelayan, aroma dan suara, semua menghilang seperti gelembung.
Han Li dengan santai menyapu pandangannya ke tempat kejadian dan melihat bahwa yang tersisa hanyalah kabut abu-abu yang mengelilingi gedung. Hanya ada meja kuno di tengah ruangan dengan lampu tembaga yang diterangi dengan Taois berjubah abu-abu dengan wajah ramah duduk di belakang lampu. Dia tampak berusia 60 tahun dan menatap ketiganya sambil tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa saudara Lan akan datang, apalagi membawa tamu. Mata Taois tua ini agak buruk. Sepertinya saya belum pernah melihat rekan Taois berjubah biru ini sebelumnya. Mungkinkah dia baru saja memasuki Naschen Sol? Taois berjubah abu-abu itu tersenyum dan dengan ramah memberi isyarat kepada mereka. Sikap intimnya secara tidak sadar membangkitkan kesan yang baik di antara mereka. Anak naga api membalas senyumannya, tapi dia berbicara dengan nada kasar yang tak terduga. Saudaraku Heaven Crystal, aku membawa 2 tamu tak diundang. Tentunya Anda tidak akan menolak mereka. Mengapa saya melakukan itu? Tempat ini menyambut semua rekan Taois. Selain itu, saya berkenalan dengan rekan Taois Lu. Hanya saja, tatapan Taois tua itu melayang ke arah Han Li. Han Li maju selangkah dan memberi hormat. Saya Han Li dari Sekte Awan Melayang, seorang pembudidaya Naschen Sol yang baru naik. Saya harap Taois Heaven Crystal dapat memberi saya beberapa panduan di masa depan. Taois Heaven Crystal dengan ramah tersenyum dan berkata, jadi ternyata itu adalah anggota sekte dari rekan Taois Lu. Sejak usia muda, dia pasti memiliki prospek yang tak terbatas. Cukup, teman lama. Yang lain akan segera tiba. Kita akan naik ke atas. Dari kata-kata langsungnya, sepertinya anak naga api memiliki persahabatan yang cukup dalam dengannya. Taois Heaven Crystal menghela nafas, saudara Lan masih sangat tidak sabar. Hampir semua orang sudah tiba. Saya yakin beberapa yang lebih tidak sabar sudah mulai berdagang juga. Berikut adalah 2 topeng roh hitam untuk rekan Dao itu. Saudara Lan, apakah Anda membutuhkannya? Dia kemudian membalik tangannya dan memanggil 2 topeng kayu hitam ke tangannya dengan kilatan cahaya putih. Karakter jimat muncul di permukaan mereka. Pipi anak naga api melotot seolah-olah dia sedang kesal. Dia mendengus dan berkata, tentu saja Anda harus tahu bahwa dengan perawakan saya, terlepas dari ilusi apapun yang saya gunakan, saya tidak dapat menyembunyikan diri. Tentu saja. Silakan datang. Orang tua ini akan bergabung denganmu sebentar lagi. Taois Heaven Crystal dengan santai tersenyum dan melemparkan topeng ke Han Li dan Lu Luo. Pada saat yang sama, seberkas cahaya putih muncul ke arah kabut di belakangnya. Kabut menghilang dan mengungkapkan tangga cahaya berkilauan yang menuju ke lantai 2. Tanpa basa-basi lagi, anak naga api tanpa kata berjalan mengitari meja dan naik ke lantai 2. Lu Luo dan Han Li memberi hormat kepada Taois tua itu sebelum mengikutinya menaiki tangga. Begitu Han Li mengetahui bahwa topengnya persis sama dengan topeng Lu Luo, dia memakainya tanpa ragu-ragu dan menaiki tangga. Topeng itu dingin saat disentuh dan lembut. Yang mengejutkan Han Li, itu sangat nyaman, rasanya seolah-olah tidak ada di sana. Dia menoleh untuk melihat Lu Luo dan melihat bahwa dia juga mengenakan topeng, mengubah wajahnya menjadi ukiran kayu yang dingin. Han Li samar-samar tersenyum melihat pemandangan itu. Pada saat itu, ketiganya sudah tiba di lantai 2. Itu diterangi dengan baik dengan lebih dari 100 batu bulan seukuran kepalan tangan yang tertanam di langit-langit dan dinding. Tapi yang paling mengejutkan Han Li adalah lantai 2 beberapa kali lebih luas dari lantai pertama. Itu tampak jauh lebih sempit daripada lantai pertama dari luar. Tentu saja, lantai 2 tidak kosong. Ada meja-meja yang berjejer di dinding dengan kursi-kursi yang menemani mereka masing-masing. Ada berbagai pembudidaya berpakaian duduk di banyak dari mereka. Dari tubuh dan rambut mereka, tampak ada pria dan wanita dari segala usia. Ketika Han Li dan rekan-rekannya tiba, kilatan dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka. Banyak dari mereka dengan jelas mengenali anak naga api yang tidak disembunyikan. Ekspresi mata mereka bervariasi mulai dari niat baik, kebencian, dan ketidakpedulian.
Ada beberapa tatapan yang bahkan membawa niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan, menunjukkan bahwa mereka membentuk permusuhan di masa lalu. Anak naga api tidak peduli dengan tatapan ini dan membawa Han Li dan Luo Lu ke meja kosong. Pada saat itu, Han Li melirik yang lain. Karena penyembunyian topeng, mereka yang memiliki indera spiritual yang tangguh seperti Han Li tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Namun, tidak ada keraguan bahwa masing-masing dari mereka adalah pembudidaya Nascent Soul dari fluktuasi ki spiritual mereka. Bahkan ada 2 di antara mereka yang berada di pertengahan tahap Nascent Soul, tetapi mereka duduk sendirian dan tidak ada yang berani gegabah duduk di sebelah mereka. Apa yang tampak seperti paviliun kecil menampung setidaknya 20 pembudidaya Nascent Soul, sesuatu yang jarang terdengar. Sebelum ini, Han Li belum pernah melihat begitu banyak eksentrik Nascent Soul di satu tempat. Tampaknya kultivasi seseorang harus berada pada level yang sama untuk menghadapi begitu banyak pembudidaya. Tatapan Han Li berkedip dan tiba-tiba terfokus pada sudut tertentu dari lantai. Seperti yang disebutkan Taoist Heaven Crystal, sudah ada beberapa pembudidaya yang tidak sabar yang telah berkumpul di sekitar meja. Bibir mereka bergerak dari transmisi suara dan mereka sesekali bertukar kotak giok dan botol kecil dalam beberapa perdagangan skala kecil. Namun, sebagian besar pembudidaya lainnya duduk dengan mata tertutup dalam meditasi. Mereka menunggu semua orang berkumpul sebelum mereka mulai berdagang. Tampaknya apa yang diperdagangkan sebelum waktunya bukanlah sesuatu yang sangat berharga. Juga, dalam apa yang tampaknya merupakan upaya untuk menghindari dikenali, banyak pembudidaya benar-benar diam dan hanya berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Lantai 2 paviliun benar-benar mempertahankan keheningannya dengan cara yang aneh dan menyesakkan. Anak naga api tidak repot-repot memakai topeng, sebagai hasilnya menarik banyak tatapan. Namun demikian, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk mengungkapkan diri kepadanya. Duduk tepat di seberang Han Li dan teman-temannya adalah pria yang sangat gemuk, yang juga tidak mengenakan topeng. Pinggangnya 4 kali lebih tebal dari rata-rata orang dan bahkan menyebabkan kursinya sedikit berubah bentuk. Bagaimanapun, orang ini tampaknya tidak keberatan pada akhirnya. Ketika dia melihat Han Li meliriknya, dia melemparkan senyum berseri-seri ke arahnya. Namun, banyak lapisan lemak di wajahnya membuatnya sulit untuk menerima niat baiknya. Duduk di sisi pria gemuk itu adalah seorang kultivator wanita yang sangat cantik. Meskipun dia memakai topeng, matanya dengan jelas dan menawan. Tetap saja, semua orang yang hadir yakin akan kelicikan orang-orang di sekitar mereka, dan tidak ada yang menaruh perhatian khusus pada pesona wanita itu. Ketika Han Li melihat ini, dia mendengar transmisi suara Lu Luo, saudara junior Han, hati-hati. Lemak itu mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi bersama dengan wanita di sisinya, mereka adalah iblis merah daging dari Sekte Ikatan Harmonis Iblis Dao. Dengan teknik kultivasi pasangan rahasia mereka mampu bersaing bahkan melawan pembudidaya jiwa yang baru lahir. Hindari memprovokasi mereka sangat sulit untuk dihadapi. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa hatinya bergetar dan dia segera menambahkan nama mereka ke dalam daftar panjang yang harus dia waspadai. Setelah dia selesai mengamati karakteristik semua orang lain di ruangan itu, dia menutup matanya dan bermeditasi dalam diam. Selama periode waktu yang lama, beberapa pembudidaya Nascent Soul bertopeng terus memasuki ruangan. Taoist Heaven Crystal adalah yang terakhir masuk, menarik perhatian semua pembudidaya yang hadir. Dia langsung berjalan ke tengah lantai dan dengan santai melambaikan tangannya, memanggil meja dan kursi ke arahnya dengan cahaya putih. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Semua orang seharusnya sudah tiba. Jika tidak ada yang ingin dikatakan, mari kita mulai pertemuan perdagangan." Chapter 679. Herbal Esensi Scarlet. Daoist Heaven Crystal terlalu sopan. Tapi karena saya sudah agak tidak sabar, bagaimana kalau saya mulai? Seorang pembudidaya berjubah bordir berkata sambil tersenyum.
Hehe, karena rekan Daoi bersikeras, biarlah. Taoist Heaven Crystal tersenyum dan dengan santai mundur beberapa langkah, mengundang para pembudidaya berjubah bordir untuk melangkah maju. Tidak ada aturan yang diberikan untuk pertemuan perdagangan karena para pembudidaya yang hadir agak berpengalaman. Hehe, karena Brother Heaven Crystal setuju, orang tua ini tidak akan menolak. Kultivator berjubah bordir dengan berani berdiri dan memberi hormat kepada para kultivator di ruangan itu. Dia dengan ringan menamparkan kantong penyimpanan di pinggangnya dan memanggil kotak kayu seukuran telapak tangan ke tangannya dengan kilatan cahaya merah. Kotak kayu itu disempurnakan dari sejenis kayu fantastis. Api merah samar-samar berkedip dari tubuh hijau gelapnya dengan dua jimat pembatasan emas dan perak yang berpotongan diletakkan di atasnya. Kotak misterius ini menarik berbagai tatapan dari mereka yang ada di ruangan itu. Para pembudidaya berpengalaman ini secara alami tahu bahwa kotak ini pasti menyimpan barang berharga. Melihat harta karun ini dipertukarkan pada awal pertemuan perdagangan adalah penyebab kegembiraan. Pria berjubah bersulam itu menyapu pandangannya melewati kerumunan dengan bangga. Dia kemudian menunjuk kedua jimat di kotak itu, dan kotak itu terbuka dengan sendirinya begitu jimat itu terbang. Tiba-tiba, jamur roh merah menyala perlahan melayang dari kotak. Jamur roh itu hanya berukuran beberapa inci, tetapi panas terik yang dipancarkannya dan bagian luarnya yang berkilau mengungkapkannya sebagai benda suci, belum lagi kabut merah yang berputar di sekitarnya. Saat Hanli tercengang melihatnya, sudah ada orang lain yang memanggil namanya. Seorang berpakaian hitam menghela nafas dan bergumam, jamur esensi merah. Jamur esensi scarlet berusia 3000 tahun. Itu hanya tumbuh di tempat aliran lava. Biasanya tidak dapat dilihat, apalagi diperoleh. Rekan Taoist harus benar-benar terampil. Tidak diketahui apakah dia iri atau terkesan dengan nada suaranya. Kegemparan muncul di antara para pembudidaya. Mereka bahkan mulai berbicara satu sama lain. Jamur esensi merah, ini adalah salah satu jamur roh api es. Ini jelas layak untuk reputasinya dari ki roh api yang mengesankan yang dipancarkannya. Ketika pria berjubah bersulam mendengar bahwa namanya disebutkan, matanya menunjukkan keterkejutan, tetapi dia segera mengingat kembali dirinya sendiri dan berkata, karena rekan Daoi telah mengenali item ini, saya tidak perlu lagi membicarakannya. Ini adalah jamur esensi scarlet berusia 3000 tahun, bahan kelas atas untuk pil obat atribut api. Saya akan menukarnya dengan 100.000 batu roh atau yang setara dengan bahan atribut bumi. 100.000 batu roh, Hanli tercengang dan hatinya mulai bergerak. Harga ini jauh lebih rendah dari yang diharapkan Hanli. Jamur ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan inti iblis kelas tinggi, itu pada tingkat ginseng roh nikel itu sendiri. Tidak menyebutkan banyak harta berharganya, Hanli telah memperoleh beberapa ratus ribu batu roh dari kantong penyimpanan yang dia jarah. Murid dari Arksign 6 Dao khususnya memiliki 3000 batu roh kelas menengah, sangat memperkaya Hanli. Itu adalah jumlah yang sebanding dengan seluruh kekayaan banyak pembudidaya Naschen Sol. Tentu saja, batu roh ini jauh lebih rendah nilainya dibandingkan alat roh, harta sihir, dan bahkan harta kuno. Lagi pula, ada barang berharga yang tidak bisa dibeli. Jika dia bisa menghabiskan semua batu rohnya untuk harta karun kuno yang mirip dengan keranjang bunga dan lonceng kecilnya, dia akan melakukannya tanpa pertanyaan. Sama seperti Hanli merenungkan hal ini, pembudidaya lain juga tergoda oleh item tersebut. Beberapa pembudidaya segera melangkah maju dan mengirim beberapa transmisi suara ke pembudidaya berjubah bordir. Setelah itu, mereka mengeluarkan beberapa item untuk dilihat oleh kultivator. Sementara yang lain tidak bisa melihat barang-barang ini dengan jelas, pembudidaya berjubah bordir dengan blak-blakan menolak mereka masing-masing dengan sekali pandang, menyebabkan mereka mundur dengan kesal. Apakah ada orang lain? Scarlet Essence Mushroom berusia 3000 tahun ini diperoleh lebih dari 6 tahun kerja keras, dan itu dijual hanya dengan 100.000 batu roh. Itu pasti tidak mahal. Namun,
Saya juga berharap barang ini dapat ditukar dengan beberapa bahan atribut bumi yang sesuai. Bahkan jika itu agak lebih rendah dibandingkan, saya masih akan menerimanya. Tetapi jika ada terlalu banyak perbedaan dalam nilai dan Anda hanya ingin mengambil keuntungan dari saya, jangan repot-repot membuang waktu saya. Seolah benar-benar ingin berdagang dengan barang di tangannya, dia menjadi tidak sabar karena melihat tidak ada yang melangkah maju. Han Li menyapu pandangannya melewati para pembudidaya lain dan memperhatikan bahwa banyak yang menunjukkan ekspresi keserakahan, namun tidak satu pun dari mereka melangkah maju. Tampaknya mereka tidak percaya harganya terlalu mahal, tetapi mereka tidak memiliki sesuatu yang cocok untuk ditukar dengan itu. Bahkan anak naga api memasang wajah penyesalan. Dia mengolah teknik budidaya atribut api asli, dan itu akan terbukti sangat berguna baginya. Melihat bahwa tidak ada tawaran lebih lanjut, dia tanpa daya menggenggam tutup kotak kayu dan hendak menutupnya ketika Han Li mengiriminya transmisi suara. Jangan terburu-buru rekan Taois. Apakah Anda tertarik dengan inti iblis atribut bumi? Pria berjubah bersulam itu berhenti setelah mendengar Han Li. Dengan sedikit terkejut, dia menjawab Han Li melalui transmisi suara, "Kamu memiliki inti iblis? Namun, jamur esensi Scarlet saya harus ditukar dengan inti iblis kelas 7 atau setidaknya beberapa inti iblis kelas 6. Han Li merenung setelah menerima jawabannya. Dia masih memiliki beberapa inti binatang iblis yang tersisa dari menyempurnakan pil obatnya. Karena mereka berasal dari binatang iblis yang sangat langka, dia menyimpannya untuk berjaga-jaga jika mereka memiliki kegunaan lain, seperti sekarang. Jamur roh bisa lebih matang melalui penggunaan cairan hijaunya, tidak seperti inti iblisnya. Adapun harga mereka, agak sulit untuk dikatakan. Di laut bintang yang tersebar, inti iblis kelas 7 sangat berharga, tetapi jauh lebih berharga daripada jamur esensi merah. Namun, ini berbeda di selatan surgawi. Belum lagi inti iblis kelas 6, bahkan inti iblis kelas 5 jarang terlihat item. Ada beberapa tempat di selatan surgawi di mana binatang iblis kelas tinggi tinggal. Dalam hal ini, inti iblis kelas 7 adalah perdagangan yang adil untuk jamur esensi Scarlet berusia 3000 tahun. Setelah mengambil keputusan, Han Li berdiri dan berjalan menuju pembudidaya berjubah bordir. Ini mengejutkan anak naga api dan Luluo, dan mereka memandangnya dengan takjub. Han Li mengambil beberapa langkah menuju pembudidaya berjubah bordir dan memanggil kotak giok dengan flip tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke kultivator tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kultivator berjubah bordir dengan tenang menangkap kotak itu dan membukanya. Setelah hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama, tatapannya mengungkapkan kegembiraan. "Kami telah mencapai kesepakatan." Dia memberi isyarat ke jamur mengambang dan menyegelnya sebelum menyerahkannya kepada Han Li. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menempatkan kotak giok ke dalam kantong penyimpanannya sendiri. Han Li menganggukkan kepalanya dan meletakkan kotak kayu itu ke dalam kantong penyimpanannya sendiri sebelum kembali ke posisi semula. Luluo dan anak naga api sama-sama tercengang, tapi keduanya dengan bijaksana menghindari bertanya pada Han Li dan hanya mengiriminya beberapa kata ucapan selamat. Han Li menerima kata-kata mereka dengan ekspresi tenang. Namun demikian, Han Li sudah bisa merasakan banyak tatapan dari para pembudidaya yang duduk memeriksanya sekali lagi. Jelas, mampu membeli Scarlet Essence Mushroom telah menarik banyak minat. Namun, Han Li tidak peduli. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak punya masalah melarikan diri dari apapun dari seorang pembudidaya Naschen Soul yang terlambat. Baiklah, karena rekan Daoi ini telah selesai berdagang, mari kita pimpin rekan Daoi berikutnya. Taois Heaven Crystal tersenyum pada seorang pembudidaya wanita yang duduk di dekat pria berjubah bordir dan menyarankan, "Bagaimana denganmu?" Wanita berjubah hijau dengan anggun menjawab, "Tentu saja, saya akan mempersembahkan harta saya selanjutnya." Dia berdiri dan perlahan berkata, "Saya tidak memiliki kesempatan yang baik untuk mendapatkan harta langka seperti rekan Daoi sebelumnya, namun, saya mahir dalam teknik penyempurnaan alat, dan telah menyempurnakan cincin pengikat abadi yang tidak pernah terikat.
Selama seseorang melakukan ritual untuk menerima seorang master, dia akan dapat menggunakan kemampuannya sepenuhnya. Saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tetapi sementara harta ini dibuat dengan bahan-bahan umum, kekuatannya cukup hebat. Ini luar biasa efektif dalam menahan musuh dan melindungi penggunanya. Dengan kepakan lengan bajunya, sebuah cincin putih halus terbang keluar dan mulai berfluktuasi dalam ukuran dan berkedip dengan cahaya. Tanpa berbicara lebih jauh, dia menunjuk ke cincin itu dan cincin itu tiba-tiba bergetar sebelum memanjang hingga 3 meter. Dinding cincin setebal lengan dan memancarkan karakter jimat perak bersama dengan ki spiritual yang menakjubkan. Chapter 680. Lembah Devil Fall. Karena cincin ini belum mengenali seorang master, saya tidak dapat menampilkan kemampuan penuhnya. Tentu saja, Anda semua harus tahu itu datang dengan harga yang cukup mahal. Saya berniat memperdagangkan cincin binding abadi ini untuk sebotol pil budidaya tingkat Nascent Soul. Jika Anda tertarik untuk memberikan penawaran, saya akan melihatnya. Meskipun para pembudidaya yang hadir masing-masing memiliki harta sihir mereka sendiri, memelihara banyak harta sihir dengan kemampuan yang berbeda bukanlah hal yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Selanjutnya, harta ajaib ini tidak memiliki tuan sehingga dapat diberikan kepada para murid. Tentu saja, harta sihir yang diciptakan oleh pembudidaya Nascent Soul jauh lebih kuat daripada yang diciptakan oleh pembudidaya formasi inti. Mayoritas pembudidaya juga tidak ahli dalam penyempurnaan alat, terutama dengan pembudidaya Nascent Soul. Karena harta yang dimurnikan secara ahli muncul di hadapan mereka, banyak yang tergoda dan ingin menukarkannya. Wanita itu memilih salah satu botol pil obat yang ditawarkan kepadanya dan dengan lancar menyelesaikan transaksi. Meskipun cincin binding abadi ini jauh lebih berharga daripada jamur esensi Scarlet, itu juga lebih mudah untuk ditukar. Kultivator berikutnya berdiri sebelum Daoist Heaven Crystal memanggilnya. Saya menawarkan Star Steel Sen untuk diperdagangkan. Bisa digunakan untuk pertemuan perdagangan berjalan lancar dengan masing-masing pembudidaya Nascent Soul mengambil barang-barang mereka sendiri, masing-masing langkah yang tidak diragukan lagi. Mereka jauh melampaui apa yang Hanli sebelumnya lihat ditawarkan di pasar, dan tidak dapat diberikan bahkan dengan keseluruhan kekayaan pembudidaya formasi inti yang umum. Ketika giliran seorang kultivator tiba, mereka secara alami mengeluarkan item yang cocok untuk seorang kultivator peringkat mereka. Tapi tentu saja, tidak semua orang melakukan perdagangan yang sukses. Ada beberapa item yang terlalu asing, bersama dengan yang diinginkan tetapi memiliki harga yang tidak dapat dipenuhi. Namun demikian, para pembudidaya Nascent Soul ini masing-masing penuh dengan pengalaman, tidak ada kemungkinan perdagangan dengan perbedaan nilai yang besar. Naga api anak dan Luluo keduanya berada di depan Hanli dan masing-masing mengeluarkan barang mereka sendiri terlebih dahulu. Naga api anak mengeluarkan bunga 3 warna seukuran mangkuk, bahan untuk penyempurnaan pil. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Scarlet Essence Mushroom, itu masih item yang langka. Namun, karena tidak ada orang yang memiliki barang yang dia cari, Poison Makut, dia hanya bisa duduk dengan kecewa. Adapun Luluo, dia berakhir dengan transaksi yang cukup sukses. Dia menukar sebotol sesuatu yang belum pernah didengar Hanli sebelumnya, ekstrak ramuan roh, dengan pedang kecil berwarna merah api yang belum mengenali seorang master. Tidak diketahui kepada siapa dia memberikannya, karena tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya sendiri mengingat usianya. Dengan transaksi sukses Luluo, giliran Hanli. Karena dia berhasil menukarkan Scarlet Essence Mushroom dari kultivator berjubah bordir pada awalnya, ada banyak yang secara khusus memusatkan perhatian mereka pada Hanli. Hanli dengan tenang berdiri dan mengeluarkan 2 kotak giok putih yang telah dia siapkan sebelumnya. Saya memiliki inti iblis atribut air kelas 6 dan 2 batang ramuan roh berusia 1000 tahun. Saya akan menukarnya dengan sepotong Auric Essence. Tetapi jika saya tidak bisa, saya akan menukar salah satu kotak dengan keberadaan Auric Essence juga.
Begitu Han Li mengatakan ini, tangannya gemetar dan cahaya biru berkedip. Kedua kotak giok terbuka pada saat yang bersamaan. Inti iblis merah dan biru, dan dua ramuan roh hijau giok berkilau terungkap. Esensi aura. Semua pembudidaya di sekitar mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Sementara inti iblis dan ramuan roh 1000 tahun ini sangat berharga, mereka masih memiliki perbedaan nilai yang besar di antara mereka. Jika dia benar-benar berdagang untuk mereka, kemungkinan besar dia hanya akan mampu membayar sedikit saja, tidak cukup. Tetapi jika itu adalah informasi tentang keberadaan Auric Essence, inti iblis kelas 6 atau tangkai ramuan roh berumur 1000 tahun agak murah hati. Lagi pula, semua orang tahu bahwa informasi saja tidak seberharga memiliki barang di tangan. Reruntuhan pembudidaya kuno dan area bernilai diketahui oleh banyak orang, tetapi area ini sangat berbahaya sampai pada titik di mana pembudidaya yang sangat terampil akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan dengan luka parah. Contoh paling menonjol dari ini adalah lembah Devil Fall di pusat benua selatan surgawi. Legenda mengatakan bahwa itu adalah medan perang kuno dari zaman kuno di mana pembatasan fantastik ditempatkan oleh para pembudidaya iblis di masa lalu. Mungkin karena kerusakan besar dari klimaks pertempuran, bahkan ada celah tipis di ruang angkasa itu sendiri, membuat seluruh lembah tidak stabil. Akibatnya, pertempuran kuno berakhir dengan kehancuran bersama. Air mata spasial dan batasan kuno menyebabkan medan perang kuno menjadi sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak diketahui berapa banyak orang yang terlalu percaya diri memasuki reruntuhan mencari harta karun hanya untuk tidak pernah kembali. Harta apapun yang mungkin diperoleh para pembudidaya ini selalu tertinggal di lembah. Setelah hampir 10.000 tahun ini berlanjut, tidak ada pembudidaya lain yang berani mencoba peruntungan mereka, membuat lembah Devil Fall gelar sebagai wilayah paling mematikan di selatan surgawi. Meskipun pengetahuan tentang banyak harta yang terkandung jauh di dalam lembah, mereka hanya akan ada dalam mimpi karena tidak ada yang berani mencari kematian mereka sendiri. Bagaimanapun, Auric Essence bukanlah sesuatu yang umum diketahui. Dengan demikian, masing-masing pembudidaya hanya melirik Han Li tanpa mengiriminya transmisi suara. Ketika Han Li melihat ini, dia menjadi agak kecewa. Untuk menyembunyikan kekayaannya, dia tidak mengambil barangnya yang lebih berharga, mencegahnya berdagang untuk apapun yang dia butuhkan. Namun demikian, dia cukup kecewa karena tidak ada yang tahu informasi terkait, meskipun banyak pembudidaya Naschen Soul hadir. Dia dalam hati menghela nafas dan menyapu pandangannya melewati kelompok pembudidaya. Dia tanpa sadar mengerutkan kening sebelum duduk dengan ekspresi aneh berkedip dari matanya. Kultivator berikut segera mengeluarkan bahan penyempurnaan alat hitam dan mulai memperkenalkannya. Han Li setengah hati mendengarkan pembudidaya dan menutup matanya. Jika Han Li tidak salah, Taoist Heaven Crystal mengkhianati keraguan dari matanya meskipun ekspresinya tenang. Sementara Taoist Heaven Crystal mungkin tidak memiliki esensi aurat, sepertinya dia memiliki informasi tentang di mana dia bisa mendapatkannya. Tanpa banyak berpikir, Han Li segera mengambil keputusan. Tetapi sebagai seseorang yang memiliki temperamen sabar, dia meninggalkan masalah itu sendiri untuk saat ini dan hanya berpura-pura tidak tahu. Dia yakin bahwa hanya dengan petunjuk ini, dia pada akhirnya akan memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang dia butuhkan. Beberapa saat kemudian, pembudidaya terakhir selesai menukar bahan yang mereka butuhkan. Taoist Heaven Crystal kemudian berjalan ke tengah lantai dan tersenyum. Rekan Taoist, tampaknya sebagian besar dari Anda telah menukar bahan yang Anda butuhkan. Bahkan jika Anda tidak melakukannya, itu tidak masalah. Pertemuan kecil kami hanyalah 1/10 dari para pembudidaya Naschen Soul yang telah tiba di kota. Akan ada lebih banyak peluang yang akan datang. Sementara saya tidak bisa mengatakan ini untuk orang lain, saya mungkin mengadakan pertemuan perdagangan yang lebih besar. Saya harap Anda rekan Daoi akan dapat berpartisipasi di dalamnya. Tetapi sebelum kita menutupnya, saya juga memiliki beberapa barang yang ingin saya jual.
Setelah Taois tua itu selesai berbicara, tangannya mulai berkilauan dengan cahaya putih dan dia bahkan memanggil barang-barang dari kantong penyimpanannya, memenuhi meja. Ketika pembudidaya lain melihat barang-barang di meja, mereka kagum. Begitu Han Li melihat barang-barang ini, ekspresinya juga sangat berubah. 8 boneka binatang buas yang bervariasi diatur di atas meja, termasuk serigala putih, ular piton biru, dan bahkan banteng merah. Meskipun barang-barang ini sepenuhnya diam, mereka mengandung ki spiritual yang menakjubkan yang setara dengan para pembudidaya formasi inti awal. Mereka jauh lebih kuat daripada boneka kera besar yang dimiliki Han Li, dan mereka juga tidak tercatat dalam sutra boneka Han Li, yang membuat Han Li bingung. Mungkinkah orang ini juga seorang kultivator sekolah 1000 bambu? Tetapi sekolah 1000 bambu seharusnya tidak memiliki pembudidaya pada tahap jiwa baru lahir. Mungkinkah ada kelompok lain yang mengembangkan gaya wayang mereka sendiri? Saat pikiran Han Li bergerak, dia hanya bisa menatap boneka-boneka ini, berharap bisa melihat keanehan apapun. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, lemak dari Sekte Ikatan Harmonis tersenyum dan berteriak, "Rekan Daois Heaven Crystal, sejak kapan kamu mulai mengolah teknik boneka? Apakah Anda berencana untuk meninggalkan Crystal Light Arts Anda? Jika itu masalahnya, Anda sangat mengagumi saya." Taois Heaven Crystal menyeringai, "Saudara Ju bercanda. Dengan tubuh saya yang lelah, bagaimana mungkin saya bisa mengubah seni kultivasi saya? Boneka-boneka ini hanyalah sesuatu yang saya temukan di beberapa reruntuhan dengan beberapa rekan Taois lainnya. Karena saya sangat kekurangan uang saat ini, saya harus menggunakannya untuk berdagang. Meskipun kekuatan mereka tidak besar, mereka akan sangat efektif dalam situasi tertentu." Bersambung ke chapter 681. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.